Cerita dimulai dengan kecelakaan mobil yang tragis. Seseorang bimbang apakah harus menyelamatkan bosnya atau tidak. Ia melakukan CPR, namun jauh di dalam lubuk hatinya, ia ragu apakah ia benar-benar ingin wanita itu hidup kembali. Hal ini dikarenakan sang bos telah memaksanya bekerja dengan jadwal 996, bekerja dari jam 9 pagi hingga 9 malam, 6 hari seminggu. Sambil menyaksikan ajal menjemputnya, ia bertanya-tanya apakah kecelakaan ini adalah buah dari karma yang selama ini menumpuk. Ia mulai mengangkat tubuh wanita itu, berpikir bahwa setidaknya membantu sekarang mungkin bisa memberinya sedikit pahala. Saat ia mendekatkan wajah ke bibir manis wanita itu, tiba-tiba sebuah cahaya keemasan turun dari langit dan merasuki tubuh sang bos. Sang protagonis mengeluh jika bosnya mati, kepada siapa lagi ia harus menuntut hak buruhnya. Di saat yang sama, ia tidak pernah membayangkan bahwa bibir sang bos akan terasa begitu lembut dan manis. Tepat pada saat itu, sang bos membuka matanya. Wajah protagonis memerah seketika saat wanita itu bertanya apakah dia bosan hidup. Sebuah pesan sistem muncul, menyatakan bahwa ia telah berhasil mengejutkan sang permaisuri dan mendapatkan kemampuan penampilan ilahi serta perisai emas dengan 31 kali penggunaan. Sang protagonis kebingungan mencari asal suara sistem tersebut. Tiba-tiba sebuah kaki mendekat ke arahnya, seolah-olah ia akan ditendang, namun ia justru disiksa dengan cara yang kejam. Ia mengatasinya dengan teknik jiu-jitsu dan mulai berlari menjauh dari bos yang berbahaya ini. Wanita itu berseru bahwa ia harus menghadapi hukuman ilahi, namun sang protagonis bingung dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ia mencoba menjelaskan bahwa wanita itu baru saja pingsan karena kepalanya terbentur dan mempertanyakan apa yang sedang ia lakukan. Lin merasa aneh karena ia tidak bisa menggunakan energi murninya. Sambil merasa terdesak secara kejam, pria itu menyarankan agar dia segera ke rumah sakit, terutama karena ambulans tidak akan datang dengan cepat. Ia masih harus kembali bekerja, namun ia merasa berhak mendapatkan bayaran ekstra atas semua yang telah ia lakukan. Akan tetapi, Lin hanya menatap tangannya dengan bingung, tidak tahu di mana ia berada atau mengapa semua energinya telah menghilang. Waktu berlalu dan kita berpindah ke rumah sang protagonis. Ia baru saja tiba setelah hari yang melelahkan di tempat kerja dan ingin beristirahat. Begitu masuk, ia menemukan teman gendutnya sedang asyik bersantai dan bertanya apakah ada sisa makanan. Namun, temannya justru bertanya apakah tenaganya telah terkuras habis oleh bos jahat itu. Tiba-tiba, temannya tampak terkejut hingga menjatuhkan kaleng yang dipegangnya. Sang protagonis yang bingung bertanya apa masalahnya. Ternyata sang bos telah masuk rumah dan bertanya apakah kandang ini yang ia sebut sebagai apartemen. Sang protagonis ingin tahu apa yang ia lakukan di sana, sementara si teman gendut berbisik bahwa ia seharusnya memberitahu dulu sebelum membawa gadis pulang. Namun, sang bos bingung dan berkata jika pria itu tidak berhati-hati, ia akan menderita hukuman ilahi. Temannya pun ikut. Bingung ketika tiba-tiba wanita itu meraih tangan Louis dan menyuruhnya ikut. Melihat wanita itu berlumuran darah dengan pakaian robek, si teman berasumsi mereka baru saja melakukan permainan terlarang. Di luar, pria kita mengatakan bahwa meskipun ia bawahannya, bos tidak bisa terus memotong waktu istirahatnya. Namun, Lee mengatakan bahwa berdasarkan apa yang dia katakan, pria itu tampaknya adalah muridnya. Ia menjelaskan bahwa dia adalah seorang permaisuri dari dunia bawah yang telah berkultivasi selama lebih dari 3000 tahun untuk naik ke alam manusia dan dewa, dan itulah sebabnya ia ingin tahu di mana mereka berada dan mengapa ia tidak bisa menggunakan energi asalnya. Louis bingung, bertanya-tanya apakah wanita ini sudah gila. Namun, ia sendiri pun tidak normal. Ia menyebutkan bahwa sejak kemunculan bumi, ia pernah mendengar tentang beberapa kultivator, tetapi hal itu sangat langka, dan sejauh yang ia tahu, mereka berdua hanyalah orang biasa. Namun, wanita itu menjulurkan tangan, tampak mencoba mencekiknya, hingga ia memohon agar dia tenang. Lin mendekat dan berkata bahwa pria itu tampaknya tidak memancarkan aura dari aliansi keadilan. Pria kita menjauhkan diri lagi dari wanita gila ini. Namun di balik pepohonan, tiga pria mencurigakan sedang berdiskusi apakah dia adalah orang yang tepat. Salah satu dari mereka berkata bahwa mereka harus memastikan ini terlihat seperti perampokan. Namun, Lin menyadari ada yang menguping percakapan mereka dan menyatakan bahwa mereka layak mendapatkan hukuman ilahi. Tiga anggota masyarakat yang produktif itu muncul, berkata tidak menyangka akan ditemukan semudah ini. Begitu melihat energi di tangan salah satu dari mereka, pria kita bertanya-tanya mengapa para kultivator ingin menghabisinya. Pria itu berkata sungguh disayangkan pemuda itu melihat hal yang tidak seharusnya, lalu menerjang ke arahnya sambil menyuruhnya pergi ke neraka. Namun, saat itulah perisai emas yang ia terima aktif. Ketiga pria itu terlempar ke pohon dan terheran-heran bagaimana hal ini mungkin terjadi. Sistem muncul lagi, mengatakan karena ia memberikan kerusakan, ia akan menerima paket kultivasi pemula. Yui bingung dengan suara-suara ini, dan Lin berkata bahwa ia harus mengajar muridnya untuk tidak pernah membiarkan musuh lolos hidup-hidup dan ia sendiri yang akan menghabisi serangga-serangga ini. Ia menendang kakinya ke atas, membuat pria itu lenyap dan berkata bahwa terkadang kekuatan fisik saja sudah cukup. Sementara itu, Ui menyadari bahwa ia memang telah menerima sistem kecil. Terlebih lagi, sistem itu tampaknya terhubung dengan wanita aneh di hadapannya yang ia yakini bukanlah Nona Lin yang asli. Kembali ke rumah, temannya memutuskan untuk membiarkan apartemen itu untuk Ui malam ini dan pergi tidur di warnet. Namun ia memperingatkan Ui agar tetap tenang supaya tidak dimarahi tetangga. Temannya masih tidak percaya Ui membawa wanita ini pulang, dan Yui memikirkan hal yang sama. Ia kemudian mempersilahkan wanita itu masuk dan meminta maaf atas kekacauan di rumahnya. Wanita itu duduk, berkata tidak peduli pada hal
hal-hal sepele, meskipun murid-muridnya cenderung sangat ketat. Yui pergi ke kulkas dan bertanya tentang urusan menjadi permaisuri yang melintasi dunia. Jika ini benar-benar perasukan jiwa, lalu apa yang terjadi dengan tubuh asli Limia? Lin menjelaskan bahwa ia sedang berada di tengah kesengsaraan untuk berevolusi ketika terjebak dalam pertempuran dengan aliansi keadilan. Tiba-tiba, di tengah pertarungan, ia terdampar di sini tanpa kekuatan. Yui berkata dia terus menyebut aliansi ini dan bertanya apakah mereka adalah musuh. Sang permaisuri menjawab bahwa orang-orang itu hanyalah sekumpulan munafik yang berpura-pura adil, padahal mereka sangat menjijikan. Dan karena mereka ingin melawannya, mereka layak diubah menjadi sumai darah. Yui yang berdiri di dekat kulkas berpikir bahwa wanita ini terdengar lebih seperti teroris. Ia kemudian memberinya segelas air. Lin menyuruhnya menunjukkan cara kerja dunia ini. Yui menjelaskan bahwa di dunianya terdapat hal-hal seperti sihir dan teknologi yang sangat canggih. Sang bos menonton video seorang lolita yang melakukan trik sulap. Ia tampak terkesan dengan kekuatannya sampai Yui menunjukkan video pesawat luar angkasa yang meledakkan planet-planet. Ia memperingatkannya agar berhati-hati karena ada orang di dunia ini yang bisa menghancurkannya dan seluruh planet hanya dengan petikan jari. Menatap gambar-gambar itu, Lin bertanya apakah itu benar-benar mungkin. Yui mengonfirmasinya, berkata bahwa Lin harus paham bahwa kultivasi pribadi tidak akan berdaya melawan kekuatan ini. Itulah sebabnya dia tidak boleh mencelakai siapapun atau konsekuensinya bisa sangat serius. Lin tiba-tiba berdiri dan berkata bahwa energi di dunia ini tampak sangat langka. Ia meletakkan tangannya di dahi Yui dan berkata bahwa bakat anak itu adalah salah satu yang terbaik yang pernah ia temui. Yui curiga itu pasti ada hubungannya dengan sistem tersebut. Lin menjelaskan jika Yui berada di dunianya, dalam 300 tahun ia akan mencapai ranah yang sangat tinggi. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Ia menjawabnya sambil berpikir bahwa yang ia inginkan dalam hidup hanyalah menjadi pekerja biasa dan menghasilkan sedikit uang. Ternyata itu adalah salah satu rekannya yang mengatakan jika bug tidak diperbaiki malam ini, ia tidak perlu datang ke kantor besok. Merasa frustrasi, Yui berkata ia bukanlah kecerdasan buatan yang tidak butuh istirahat. Bahkan Lin berkomentar bahwa bekerja sampai larut malam tidak ada bedanya dengan berbudakan. Ia menyebutkan bahwa di dunianya pernah ada seorang tukang jembatan melakukan hal serupa, jadi ia memotongnya menjadi berkeping-keping. Yui bingung karena Lin menceritakannya dengan begitu santai. Lin kemudian berkata bahwa untuk hal sesederhana itu, dia disebut pembunuh yang menurutnya sama sekali tidak masuk akal. Berbalik dengan senyuman, ia berkata itu tidak masalah, karena orang-orang itu tidak bisa mengalahkannya. Yui berpikir dalam hati bahwa wanita ini tampaknya bukan orang jahat. Ia berkata setidaknya dia adalah pejuang distopia, seseorang yang memperjuangkan kebenaran. Ia kemudian bertanya apakah ponselnya masih berfungsi karena itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Lin meroboh sakunya dan mempertanyakan apakah itu benar-benar penting karena dia tidak merasakan ada sihir di dalamnya. Ia menyerahkan perangkat itu kepadanya. Sang protagonis berkata ponsel mahal ini sangat bagus karena tetap utuh setelah kecelakaan mobil. Ia kemudian memegang pergelangan tangan Lin, berkata akan menunjukkan cara menggunakannya. Ia mengambil sidik jari Lin, menyentuh layar, dan menjelaskan cara membuka kunci ponsel. Namun, wajah Lin memerah, memanggilnya cabul, yang perlu dihukum. Di adegan berikutnya, sebuah pengiriman makanan tiba. Sang bos bertanya mengapa udara berbau sangat pedas. Yui mengajaknya makan daging bersama, dan Lin menonton dengan rasa ingin tahu. Ia memasukkan sepotong ke mulutnya, tersentak, dan berkata itu jauh lebih tidak berbahaya dari yang ia bayangkan. Ia berkomentar bahwa daging itu terasa seperti napas naga. Ia bertanya apakah orang benar-benar memakan sesuatu seperti ini, dan Yui bertanya apakah mereka tidak punya hal serupa di dunianya. Lin menjelaskan bahwa mereka memang menggunakan rempah-rempah, tapi tidak ada yang sepedas ini. Yui tersenyum dan berkata betapa menakjubkannya perbedaan antar peradaban. Ia mengambil sesuatu yang tampak seperti coke dan berkata meski terlihat seperti racun, ini akan membantu menetralkan rasa dan rasanya cukup enak. Ia meminumnya sedikit untuk membuktikan itu bukan racun, dan Lin pun ikut minum. Namun, Lin tampaknya tidak menyukainya. Ia menyandar dan berkata itu memberikan sensasi aneh di mulut dan rasa geli di perutnya. Yui memperingatkannya agar berhati-hati karena jika diminum sekaligus, dia akan bersendawa. Ternyata benar, Lin bersendawa. Ia berkata minuman itu memiliki rasa pahit dan manis secara bersamaan yang sangat enak. Ia membayangkan murid-muridnya memperingatkannya tentang racun, namun ia menjawab agar mereka jangan takut karena racun ini hanya akan menempa tubuhnya. Dengan menempa, bukan berarti ia menjadi lebih kuat, namun para murid tetap merasa senang. Yui bertanya apakah itu benar-benar enak. Lin menjelaskan ia hanya sedang mengenang beberapa kisah indah dari sektenya. Saat Yui hendak membereskan makanan, Lin menahan lengannya, berkata ia tidak perlu khawatir karena ia akan mengembangkan toleransi. Yui memperingatkannya agar berhati-hati karena racun bisa menumpuk. Dengan penuh semangat, Lin berkata seorang permaisuri tidak mungkin takut pada hal sesederhana itu. Ia menggigit lagi, namun di adegan berikutnya, ia mengaku ternyata itu tidak sepedas itu. Beberapa saat kemudian, dengan gaya khasnya, ia bertanya apa minuman favorit Yui. Sementara itu, Yui menyuruhnya berhenti bersikap keras kepala. Ponselnya berdering lagi, dan ia menjawabnya. Jelas, itu adalah omelan lain dari bosnya, menanyakan mengapa bug belum diperbaiki. Sang bos memperingatkan jika tidak selesai besok pagi, Yui jangan pernah kembali. Tapi Yui merasa percaya diri karena pria itu melapor kepada Nona Lin. Ia menoleh dan melihatnya. Meskipun jiwanya tidak sama, tubuhnya tetaplah sama. Adegan beralih ke hari berikutnya. Yufei menjelaskan bagaimana segala sesuatu di dunia ini bekerja. Lin menjawab bahwa ia sudah paham bahwa lift adalah sejenis tangga yang bergerak sendiri. Sang protagonis memujinya dan mengingatkan bahwa semua orang akan memanggilnya bos
Lin. Lin meyakinkannya bahwa ia mengerti dan menyuruhnya jangan khawatir. Namun, saat pintu lift terbuka, seorang pria pira masuk sambil mengeluh bahwa Xia Kiki sangat kejam. Pria itu mendekati Lin dan berkata ia mendengar tentang kecelakaan itu, namun senang melihatnya baik-baik saja. Ia menawarkan sarapan spesial yang ia buat khusus untuknya. Pada saat itu, Lin menoleh ke Yui dan bertanya siapa orang ini. Yui menjelaskan itu adalah pria bernama Gonam, mantan pelamarnya. Dia adalah putra pemilik gedung, dan semua orang menganggapnya bodoh. Si pirang menoleh ke Yui dan menyuruhnya agar lain kali membiarkan Lin sendirian di lift karena orang bau seperti dia tidak pantas berada di dekatnya. Tapi dia diabaikan sepenuhnya saat Yui mengajak Lin segera ke kantor. Seorang pria gemuk datang berlari sambil berkata baguslah sang bos akhirnya tiba. Ia menyarankan Lin memecat Yui karena kemarin ia tidak menyelesaikan pekerjaan dan malah menjelek-jelekannya. Yui berbisik ke telinga Lin bahwa pria inilah yang terus meneleponnya di tengah malam. Lin menoleh ke pria itu dan berkata sejauh yang ia tahu, orang yang merusak reputasinya adalah dia sendiri. Pria itu malu, berkata tidak akan pernah melakukan hal seperti itu dan bersikeras Yui pasti berbohong. Lin kemudian berkata bahwa ia menghabiskan sepanjang malam bersama Yui, jadi ia tahu betul siapa yang berbohong. Si pirang pun sangat bingung dengan situasi ini. Sang protagonis menyadari bahwa Lin baru saja menyiram bensin ke dalam api, namun sistem mendeteksi bahwa ia telah mengejutkan beberapa orang di sekitar dan memberinya beberapa keterampilan seni bela diri. Adegan berpindah ke kantor presiden. Yui memberitahu Lin jangan khawatir karena menembus lob ini tidak akan sulit baginya. Begitu ia mengaksesnya, ia akan tahu persis di mana Lin tinggal dan barulah dia bisa pulang. Namun, sang permaisuri bertanya mengapa ia banyak membantu. Sejauh yang ia tahu, pemilik tubuh sebelumnya tidak terlalu baik kepadanya. Yui menjawab bahwa ia adalah pemuda baik yang senang membantu orang lain. Tapi kenyataannya, ia tahu jika ia bisa memerintah sang permaisuri, ia akan menjadi kaisar. Ditambah lagi, akan sangat menyenangkan melihat si gemuk itu mendapatkan apa yang pantas ia terima. Dan terakhir, ia tidak bisa membiarkannya mati setelah apa yang terjadi kemarin. Lin ingat pernah diserang dan bertanya tentang urusan kematian itu. Tapi Yui mengabaikannya dan berkata makanan yang dibawa si pirang sangat enak. Ia membawakan hidangan itu dan bertanya apakah Lin mau lagi. Namun, Lin ingat makanan pedas kemarin dan berkata hidangan merah itu pasti terlalu berapi-api. Ia berguling ke samping, menolak memakannya. Beberapa saat kemudian, mereka meninggalkan ruangan dan si pria gemuk sedang memegang 3 ember. Bertanya apakah hukumannya belum cukup. Tapi Lin menjawab bahwa ia seharusnya bersyukur masih hidup. Jika ia mengeluh sekali lagi, jam kerjanya akan ditambah 10 jam lagi. Shaonan kemudian mendekat dan bertanya mengapa Yui ada di kantornya. Ia memperingatkan Lin agar berhati-hati, karena pria itu miskin, tidak sopan, dan bau. Sang permaisuri memelototinya. Shaonan meminta maaf, bertanya-tanya mengapa dia menatapnya seperti itu. Yui kemudian berterima kasih, berkata sarapannya lezat. Ia berjalan pergi bersama sang bos, mengatakan mereka punya urusan pribadi yang harus diselesaikan. Shaonan tentu saja ingin tahu apa urusan itu. Yui ingat bahwa ia perlu mengejutkan orang untuk mendapatkan bonus sistem, sementara Shaman berpikir Yui akan membayar atas perbuatannya. Adegan berpindah ke lingkungan mewah di Mansion Shangshire. Yui memuji sang permaisuri, mengatakan bahwa ia mulai mahir menggunakan ponsel. Pintu terbuka dan Lin berkata beradaptasi dengan dunia baru adalah hal alami baginya. Begitu masuk, sang protagonis berkomentar bahwa rumah itu semewah yang ia duga. Ia berbicara tentang peralatan dapur dan berkata akan mengajari cara menggunakannya nanti. Tapi Lin berkata tidak perlu karena ia tidak pernah memasak seumur hidupnya. Yui kemudian menunjukkan kamar mandi dan Lin berkomentar betapa anehnya melakukan semua tugas kebersihan di tempat yang sama. Yui menjelaskan cara menggunakan toilet, menunjukkan shower, dan Lin berkata ingin mandi. Ia menyuruh Yui mengambilkan pakaian karena ia yakin pemilik tubuh sebelumnya pasti meninggalkan beberapa. Begitu Yui membuka lemari, ia melihat pakaian yang tergantung. Ia berkomentar tidak menyangka mantan bosnya adalah tipe orang seperti ini. Ia memilih beberapa pakaian, berpikir setidaknya ia tidak perlu khawatir apakah ukurannya pas karena itu adalah orang yang sama. Sementara itu, sang permaisuri berada di dalam bak mandi, bertanya apakah semuanya sudah siap karena ia hampir masuk angin. Namun, kekhawatiran Yui adalah hal lain. Bagaimana ia akan mengajarinya memakai pakaian modern? Ia menyerahkan pakaian itu dan menyuruhnya melihat gambar agar tidak salah pakai. Lin membalas agar ia berhenti memomel karena dia tidak sebodoh itu. Terlepas dari desain yang aneh, satu-satunya hal yang menurutnya aneh adalah tali tipis ini dianggap sebagai pakaian. Sementara itu, Yui berada di ruang tamu menonton TV. Ia memanggil Lin untuk menonton dokumenter sejarah. Ia berencana menjelaskan segalanya tentang evolusi manusia dan penciptaan industri. Lin duduk di sampingnya, berkata ia penasaran. Namun, beberapa waktu berlalu dan dia sudah tertidur. Sang protagonis kesal karena dia mengaku tertarik tapi tidak bertahan 10 menit. Ia hendak menyelimutinya, namun Lin tampak merasakannya dan menyambar selimut itu. Melihat selimutnya robek, Yui bingung, apalagi wanita itu masih tertidur. Perlahan, ia mendekatkan selembar kertas ke arahnya dan wanita itu menyambarnya lagi. Yui terkejut, dia memiliki sistem peringatan yang tajam bahkan saat tidur. Ia memutuskan untuk menjauh, karena terasa agak berbahaya saat dia tidur. Ia duduk dan mulai memeriksa item yang ia terima dari sistem. Kemudian ia mulai mempraktikkan salah satu teknik tinju yang ia dapatkan. Nama tinju surgawi Del terdengar sangat tangguh. Ia mengambil beberapa kuda-kuda tempur dan merasa seolah-olah tubuhnya terbakar. Dadanya sesak dan jantungnya terasa seperti akan meledak. Lin mendekatinya dan berkata jika ia terus dengan kecepatan ini, ia akhirnya akan mati. Lin tidak tahu pasti apa yang ia lakukan, tapi semakin hebat tekniknya, semakin berisiko pula. Meskipun ia memiliki bakat, fondasinya sangat lemah yang justru membuatnya stres. Intinya, Yui terlalu lemah. Pria malang itu merasa hancur. Lin berkata sekarang setelah tidur sebentar,
besar, ia penuh energi. Yui baru saja akan mengomentari serangannya saat ponselnya berdering. Salah satu bos meminta bantuan terkait file perusahaan. Sang protagonis menjawab bahwa ia telah mengantar Nona Lin pulang dan akan segera kembali membantu. Ia memberitahu Lin akan mencoba kembali malam hari, dan Lin bertanya mengapa ia tidak tinggal di sisinya saja untuk membantu tugas-tugas membosankan. Namun, Ui berkata bahwa kekuatan besar membawa tanggung jawab besar, dan ia perlu memastikan perusahaan tidak kacau. Ia kemudian menuju pintu, berkata tidak ada alasan untuk mempersulit hidup saat suasana sedang tenang, tapi Lin menyuruhnya berhenti dan mendekat. Ui baru saja akan bertanya mengapa saat Lin melangkah lebih dekat lagi. Ui bertanya apakah ini tidak sedikit tidak pantas. Lin menyentil dahinya dan menyuruhnya melupakan hal itu dan pergi. Pria malang itu ditinggalkan dalam kebingungan. Sebelum menutup pintu, ia berkata akan memesankan makanan untuknya, tapi memintanya jangan menakuti orang. Lin merenung bahwa sekarang tanpa energi murni, ia tidak bisa lagi memancarkan kesadarannya. Sang protagonis telah bekerja seharian dan akhirnya tiba waktunya pulang. Si Saitama, kantor memanggilnya presiden dan menyarankan untuk mentraktir semua orang makan malam. Pria itu bertanya tentang urusan presiden ini. Saitama bercanda bahwa mereka semua tahu ia dekat dengan Presiden Lin. Ui menyuruh mereka berhenti melebih-lebihkan. Ia menjelaskan kepada semua orang bahwa Lin mengalami kecelakaan mobil dan ia kebetulan berada di dekatnya dan membantunya. Jika dia benar-benar punya hubungan spesial, dia tidak akan terjebak lembur di sana. Di dekat mereka, Shaman menguping segalanya. Ia berpikir ini menjelaskan semuanya. Itu hanya kebetulan. Tidak mungkin pecundang seperti dia bisa dekat dengan Nona Lin. Kembali ke Menshan, kita melihat sang presiden saat seseorang bertanya mengapa lampu dimatikan. Sang permaisuri berbalik dengan marah dan berkata dia harus menghadapi konsekuensinya. Namun, sang protagonis hanya meletakkan makanan di meja dan bertanya, apa yang salah? Lin tertegun sejenak sebelum melahap semuanya, berkomentar bahwa seharusnya ia membawanya lebih awal. Tak lama kemudian, dia lebih tenang dan berkata bahwa makanan tanpa bumbu terasa aja hambar. Ui membuang sisa makanan ke tempat sampah, bergumam bahwa sangat sulit untuk memahaminya. Lin kemudian menunjukkan ponselnya dan berkata benda ini pasti punya dendam padanya. Ia mencoba memesan makanan dengan 2 ketukan, jadi mengapa tidak berhasil? Ui duduk dan melihatnya, menunjukkan bahwa dia perlu memindai wajahnya untuk melakukan pembayaran. Sambil Lin mengutak-atik ponsel, Ui membersihkan meja, menjelaskan cara kerja transfer uang di dunia ini. Sambil merapikan, ia melihat beberapa lembar kertas berisi teknik meditasi tertulis di atasnya. Ia bertanya pada Lin apakah dia bisa membaca hal semacam itu, namun sang permaisuri mengungkapkan bahwa dialah yang menulisnya. Ui terkejut dan Lin berkomentar tentu saja ia masih tahu cara menggunakan kertas dan pulpen. Teknik meditasi itu mengintegrasikan tubuh, energi, esensi, dan jiwa. Itu akan membantunya tumbuh cukup kuat untuk mulai mempelajari beberapa teknik. Pemuda itu merasa malu. Ia tidak pernah membayangkan Lin akan berusaha sejauh itu untuknya. Namun, Lin berkedip dan berkata ada syarat untuk menerima metodenya. Ia harus berlatih sesuai cara yang ia diktekan. Itu karena bakat alami saja tidak cukup. Ia punya waktu 3 minggu untuk menguasai bab pertama atau ia akan dilenyapkan karena Lin tidak memelihara orang malas. Sekarang ia gemetar dan dengan canggung bertanya berapa lama biasanya murid-murid menguasai ini. Lin berkata biasanya 4 minggu, tapi karena dia berbakat, itu tidak akan menjadi masalah. Ui mulai membaca beberapa halaman tentang energi dan denyut nadi. Ini tentang sirkulasi ritme energi yang kembali ke sifat aslinya. Sementara itu, Lin ingin mencicipi sesuatu yang manis dan segar yang sedang dimakannya. Ia menyuruh Ui makan dulu sebelum berlatih, tapi Ui sudah menyemburkan api biru. Berkata ia merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Sang permaisuri terkesan karena ia menguasai teknik pertama hanya dalam beberapa napas. Bahkan Ui pun bingung, bertanya apakah ia benar-benar menguasainya. Tapi sang permaisuri, yang sekarang duduk di atas meja, memberitahunya bahwa mampu mengumpulkan energi adalah buktinya. Ia menyuruh Ui bernapas lagi dan mencoba mengumpulkan kekuatan. Pemuda itu tampak seperti vakum, menyedot semua energi dari lingkungan sekitar. Bahkan Lin pun terkejut, bertanya monster macam apa dia ini. Karena berhasil mengesankan sang permaisuri sekali lagi, ia menerima kemampuan langkah instan. Ui mulai berpikir bahwa setiap kali ia membuatnya terkesan, ekspektasinya akan naik, membuatnya semakin sulit. Meskipun dia adalah domba yang baik, ada batas seberapa banyak wall yang bisa ia cukur. Lin bertanya mengapa ia tertawa, dan ia menjawab bukan apa-apa. Kemudian ia bertanya apakah Lin punya instruksi lain karena ia ingin kembali berlatih. Lin menjawab ya dan menyebutkan mereka punya masalah yang sangat penting. Ui bertanya apa itu dan Lin ingin tahu mengapa tidak ada coki di rumah. Pria malang itu bingung. Kemudian, ia berkata mengajarinya menggunakan aplikasi pengiriman saat ini sangat berbahaya, tapi Lin sudah meminum cokenya. Berkata ia merasa luar biasa. Saat Ui hendak pergi, Lin berkata ada hal lain yang perlu diingatkan. Ia harus lebih berhati-hati karena Lin telah melihat banyak jenius jatuh karena kesombongan. Ia harus selalu ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Namun di tengah ceramahnya, tiba-tiba ia mulai cegukan tanpa henti. Ia menutup mulutnya dan berkata, tubuh ini sungguh rapuh. Pria itu pergi sambil mengatakan bahwa ia sudah memperingatkannya agar tidak minum terlalu cepat. Ia menyuruh pria itu pergi jika tidak ingin dirinya menghabisi pria itu. Pria itu menanggapi bahwa ia seharusnya tahu jika terus meminum minuman itu, ia akan terkena diabetes dan gigi berlubang. Sang permaisuri bertanya apakah ia sebaiknya tidak meminumnya, dan pria itu membanting pintu sambil mengatakan memang lebih baik tidak meminumnya. Dengan itu, ia bersantai dan merasa akhirnya mendapatkan sedikit kedamaian. Namun dari luar, pria itu berteriak, mengingatkannya untuk tidak lupa bahwa nomornya ada di urutan pertama dalam daftar kontak. Sang permaisuri merenung bahwa di dunia asalnya, semua orang takut padanya. Sudah lama sekali sejak ada seseorang yang begitu peduli padanya. Yui kembali ke rumah, bertanya-tanya kemana perginya sang kakak.
Ia memutuskan untuk merubahkan diri di sofa karena hari yang melelahkan dan membuka game kecil miliknya. Ia memeriksa obrolan grup dengan teman-temannya yang sedang membicarakan cara mendapatkan skor tinggi. Yui mengajak bermain, namun tiba-tiba semua orang mengaku sakit perut dan ingin keluar. Rupanya, Yui adalah salah satu pemain yang menghancurkan tim. Itulah sebabnya tidak ada yang ingin bermain dengannya. Namun seseorang bernama All Maniac berkata ia akan segera berada di kota dan bertanya apakah Yui ingin makan bersama besok. Yui setuju dan merasa sangat bersemangat. Ia merenung bahwa ia sudah bermain dengan All Maniac selama 3 atau 4 tahun, tapi belum pernah bertemu langsung. Sementara itu, di ruang pengawasannya, seseorang berkomentar bahwa mereka menghilang ke lingkungan yang aneh. Seorang pria botak mengatakan mereka pergi ke sana untuk menyelidiki, tetapi tidak ada sisa-sisa jasad di sana. Orang lain menjawab jangan khawatir karena mereka sudah menemukan cara untuk menangani anak itu. Keesokan harinya, Yubie mengirim pesan kepada temannya bahwa ia sedang menunggunya datang, sambil terus memikirkan makanan yang ia pesan. Lalu seseorang mendekat. Apakah itu All Maniac? Apa yang terjadi? Apakah permainannya terbalik? Apakah gadis-gadis sekarang berpura-pura menjadi pria tua? Yubie memberitahu wanita muda itu bahwa mejanya sudah dipesan. Ia mulai berpikir wanita itu bekerja di bar tersebut dan berkomentar betapa kompetitifnya pasar minuman saat ini, tetapi kemudian ia tersenyum dan berkata dialah All Maniac. Ia menunjukkan riwayat obrolan mereka, membuat Ui terkejut. Merasa canggung, ia bertanya apakah wanita itu yakin, menunjukkan bahwa suaranya terdengar sangat berbeda. Gadis itu menjelaskan bahwa orang-orang menganggapnya sangat mudah ditipu. Itulah sebabnya ia lebih suka berpura-pura menjadi pria tua secara daring. Ia mengatakan yang memperkenalkannya adalah seseorang bernama Lingji, kakaknya. Yui berkomentar bahwa sekarang masuk akal mengapa ia terkadang mendengar suara wanita di mikrofon All Maniac. Merasa canggung, ia memintanya berhenti memanggilnya seperti itu dan mengatakan namanya adalah Xiao dan ia akan tinggal di kota ini untuk sementara waktu. Kemudian, di tepi danau, ia bertanya apakah gadis itu tidak takut padanya karena datang sendirian. Gadis itu berkata ia terlalu banyak berpikir karena ia merasa aman setelah berlatih sejak kecil. Ia yakin bisa menangani 3 atau 5 pria sendirian. Pemuda itu berkata ia mengerti, tapi ia masih belum terbiasa dengan kenyataan bahwa teman darinya ternyata seorang gadis cantik. Gadis itu menjadi gugup, bertanya apakah dia sedang membicarakan dirinya, lalu mulai memukul dinding dengan pelan, memintanya untuk tidak mengatakan hal seperti itu tanpa berpikir. Namun, gadis itu sangat kuat hingga menyebabkan struktur dinding runtuh. Ia bergegas menyelamatkannya dan pria itu berpikir bahwa mati seperti ini tidak akan terlalu buruk. Dan dengan itu, ia jatuh tepat di atasnya. Berapa banyak tulang rusuk yang patah? 1, 2, 3, 4, 5 tulang rusuknya. Gadis itu meminta maaf, menjelaskan bahwa ia memiliki fisik khusus dengan kekuatan super dan tulang yang padat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa jatuh menimpanya akan menyebabkan kerusakan sebanyak itu. Pemuda itu menyiapkan teknik dan memintanya untuk tenang, meyakinkannya bahwa ia bisa mengatasinya. Ia merenung bahwa untungnya ia berlatih teknik-teknik itu atau ia pasti sudah mati. Kemudian ponsel gadis itu bergetar dengan pesan dan ia berkata, permintaan pertamanya akhirnya tiba. Ia menunjukkan aplikasi bernama Isya dan bertanya apakah Yui mengenalnya. Ia bertanya apakah itu aplikasi di mana Anda bisa memasang misi bagi para pembudidaya dan pejuang untuk berduel. Setelah menyelesaikan misi, mereka mendapatkan hadiah yang ditawarkan dan mengumpulkan poin pahlawan. Gadis itu membenarkan dan mengatakan impian utamanya adalah menjadi pahlawan wanita terhebat dari semuanya. Ia kemudian menunjukkan misinya, yaitu menaklukkan seseorang yang mencuri pacar orang lain. Ia menunjukkan ponselnya dan Yui berkata bajingan seperti itu layak mati. Namun kemudian gadis itu bertanya mengapa targetnya sangat mirip dengannya. Tanpa ragu, ia hampir menebas kepalanya. Yui menghindar dan menyuruhnya tenang, bersikeras bahwa ia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi gadis itu mengabaikannya dan berkata karena ini adalah misi pertamanya, ia tidak boleh gagal. Jadi lebih baik Yui berhenti menghindar. Ia melakukan tendangan, tetapi Yui menyamping dan bertanya mengapa ia mencoba membunuh temannya sendiri seperti ini. Dengan termotivasi, ia hanya menyuruhnya berhenti menghindar dan berubah menjadi poin pahlawan yang ia butuhkan. Yui menghindar lagi, dan gadis itu tampak bingung dengan bagaimana pria itu selalu menghindari serangannya. Sang protagonis berpikir bahwa dalam hidupnya tidak ada wanita yang mudah didapatkan, tetapi karena gadis itu ingin melakukan dengan cara ini, ia tidak akan menahan diri. Ia menggunakan langkah instan untuk muncul di belakangnya dan bersiap menggunakan tinju dowo, hampir membuatnya terpental jauh. Gadis itu menyadari ia membuat kesalahan mencoba membunuh orang ini. Dengan itu, ia ketakutan dan pria itu mendapatkan teknik kejut jiwa. Kemampuan ini membuat lawan terpana, membuat mereka mematuhinya untuk sementara waktu. Xiao berkata, kakeknya selalu memberitahunya bahwa Tiongkok memiliki banyak naga tersembunyi, dan sekarang ia melihat tidak mungkin ia bisa mengalahkannya. Yui mencoba menghiburnya, mengatakan jangan khawatir karena ia juga sudah berlatih sejak kecil. Ia berkata ia menang hanya karena berhasil mengejutkannya, tetapi gadis itu mengatakan ia tidak percaya itu, menunjukkan bahwa cara pria itu menghindari serangannya sangat aneh. Ia berkata ia berniat untuk memeriksa tubuh pria itu dan Yui bertanya apa maksudnya. Ia mulai menyentuh tubuhnya, mengatakan bahwa jika ia telah berlatih sejak kecil, seharusnya ada beberapa tanda. Ia mengangkat baju pria itu, memintanya untuk tidak melawan karena ia tidak punya pilihan. Kemudian, ia bertanya apa yang terjadi karena pria itu baru berlatih selama 3 bulan. Ia mengakui ia mengira kemampuan yang dipelajarinya itu spesial, tetapi tidak pernah membayangkan kemampuan itu akan sekuat ini. Tentu saja, kita tahu dia baru berlatih selama 3 hari, tetapi ia memutuskan
memutuskan untuk tidak memberitahunya. Xiao berkata dengan bakat seperti itu, ia tidak sabar untuk melihat pendapat kakeknya tentang pria itu. Yui bertanya apakah ia bisa mencari tahu siapa yang mencoba membunuhnya dan meyakinkannya bahwa ia bisa percaya bahwa Yui percaya pada cinta sejati dan tidak akan pernah tidak setia. Ia berkata tidak mungkin untuk melihat secara langsung siapa yang mengirim misi itu, tetapi ia bisa mencoba mengatur pertemuan. Adegan berpindah ke sebuah mobil van yang terparkir di jalan dengan beberapa pria keluar. Seorang pria dengan anting emas bertanya apakah gadis itu berhasil menyelesaikan misinya. Xiao berkata ya, dan pria itu bisa melakukan apa saja dengan bocah itu. Sementara itu, protagonis kita merasa aneh karena ia belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Pria itu memberi selamat kepada Xiao, mengatakan ia akan memberikan ulasan bintang 5. Saat itu, Yui bertanya kepada pria itu apakah ia melakukan kesalahan karena mereka belum pernah bertemu. Namun pria itu bertanya apakah Ui sudah melupakannya setelah memanfaatkannya. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Ui. Dua pria lagi muncul membawa sesuatu yang mencurigakan. Pria dengan anting itu mengatakan bahwa hari ini mereka akan mengambil segalanya dari bocah itu. Salah satu dari mereka berkata pria itu tampan, jadi mereka akan menikmati melakukan apapun yang mereka mau dengannya. Ui dengan cepat menyadari bahwa entah orang-orang ini bertindak dengan niat buruk atau mereka sedang dimanipulasi. Ia memutuskan ini adalah saat yang tepat untuk menggunakan teknik yang baru saja ia peroleh. Ia mengaktifkan teknik keji jiwa dan memerintahkan mereka untuk mencari tahu siapa yang mengirim misi itu dan menghabisi mereka sebagai gantinya. Xiao bertanya apakah ia hanya akan membiarkan orang-orang itu pergi. Ia menjawab bahwa untuk saat ini itu adalah solusi terbaik. Dalam perjalanan pulang, gadis itu berkata ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya hari ini, tetapi sayangnya ia menerima telepon dan harus pergi. Sang protagonis berkata karena ia akan tinggal di kota ini untuk sementara waktu, mereka bisa bertemu lagi nanti. Ia melambai selamat tinggal, mengatakan mereka akan segera bertemu lagi. Ia melihat saat gadis itu dimarahi oleh kakaknya, bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan teman-temannya yang lain saat mereka tahu Old Maniac adalah seorang gadis. Tepat saat itu, ia menerima panggilan di ponselnya dan berkomentar bahwa ia akhirnya belajar menggunakan perangkat tersebut. Ia menjawab dan bercanda bahwa jika ia diculik, ia harus mengetuk 2 kali, tetapi sang permaisuri menanggapi bahwa menggunakan artefak komunikasi itu mudah baginya. Ia secara belak-belakan menyatakan bahwa ia ingin pria itu menemaninya membeli pakaian. Di bingkai berikutnya, mereka sudah sampai di toko, dan Yui memberikan uang kepada pengemudi taksi atas masalah yang disebabkan Lin. Saat ia menyarankan mereka menghentikan taksi, ia menendang salah satu dari mereka, mengatakan ia hanya mengikuti instruksinya. Ia menghela napas dan berkata terserahlah, lalu bertanya mengapa ia tiba-tiba ingin membeli begitu banyak pakaian. Ia menjawab bahwa ia tidak merasa ingin memakai pakaian orang lain selamanya. Pelayan toko bertanya apakah ia di sana untuk membelikan pakaian untuk pacarnya. Yui tahu ini adalah taktik penjualan untuk mengenakan biaya lebih banyak nanti dan mengklarifikasi bahwa ia hanya di sana untuk membawakan tasnya. Beberapa pria di dekat sana berkomentar bahwa tidak mungkin seseorang seperti dia mendapatkan kecantikan seperti dia. Pelayan mengeluarkan gaun ringan sambil mengatakan ia pasti akan menyukainya dan kemudian menunjukkan jaket Gucci dengan klaim tidak akan pernah ketinggalan zaman. Ia bertanya kepada Yui apa yang dibicarakan pelayan itu. Ia menjelaskan bahwa setiap pakaian di dunianya cocok untuk situasi yang berbeda. Gadis itu mengangguk, mengatakan ia mengerti, dan kemudian bertanya apakah mereka punya pakaian lateks ketat. Pelayan itu tampak canggung dan bertanya apa yang ia bicarakan. Bingung, ia melihat ke arah Ui dan berkata ia melihat di komputernya bahwa ia selalu mencari hal seperti itu. Malu, Ui mencoba menjelaskan kepada pelayan bahwa yang dimaksud adalah gaya pahlawan super, sesuatu yang terlihat kuat. Itulah sebabnya ia menyebut lateks. Namun sang permaisuri berkata ia hanya terpikir untuk memakainya karena ia berasumsi itu sedang tren karena ia selalu melihatnya. Tapi rupanya, pria itu tidak ingin ia mencobanya. Pria-pria usil di dekat sana mencoba mencari tahu hubungan antara pembawa tas dan dirinya. Sementara itu, Yui meminta pelayan membawakan sesuatu yang lebih pantas. Pelayan setuju dan sang permaisuri pergi berganti pakaian. Ia kembali mengenakan pakaian tersebut. Pelayan langsung memujinya dengan mengatakan ia terlihat memukau. Sang permaisuri berkata itu mirip dengan apa yang biasa ia pakai di dunianya dan bertanya pada Yui bagaimana menurutnya. Pelayan menjelaskan itu dari koleksi vintage mereka. Ia berkomentar bahwa ia menginginkan sesuatu yang lebih klasik dan berpikir itu terlihat sempurna. Sang permaisuri berdiri di depan cermin dan memutuskan untuk membelinya. Lalu ia menunjuk ke arah Yui sambil mengatakan ia akan memilihkan sesuatu untuknya juga. Ia bingung mengapa, tapi di adegan berikutnya, kita melihat sang protagonis terlihat hampir persis sama. Tidak ada perubahan besar. Namun, sang permaisuri, yang tampak semakin percaya diri dari menit ke menit, memberitahu Yui bahwa ia terlihat cukup bergaya. Pria itu bertanya mengapa ia bersikeras membelikan sesuatu untuknya juga. Ia menjelaskan bahwa keluarga Lin mengirim pesan tentang perjamuan dalam beberapa hari. Ia melakukan pembayaran dan berkata ia pikir itu akan menjadi kesempatan bagus untuk belajar lebih banyak tentang dunia ini. Itulah sebabnya ia mengajaknya menemaninya ke sini. Tapi kemudian kasir berkata akunnya tidak memiliki saldo yang cukup. Ui merasa ini aneh mengingat akun keluarga Lin seharusnya memiliki dana tak terbatas. Ia kemudian menawarkan untuk membayarnya sendiri. Ia tahu ia harus hidup hemat selama 2 bulan, tetapi ia merasa itu sepadan. Kecuali totalnya mencapai 38.000 dan pemuda itu hancur. Kemudian, ia mencoba minuman lain dan berkomentar bahwa rasanya hambar dibandingkan dengan coke. Ui memberitahu ia memeriksa akunnya dan melihat transfer besar ke akun publik. Untuk menyelesaikannya, mereka bisa menghubungi manajer, tetapi ia berkata ia tidak terlalu khawatir tentang uang. Ia menjelaskan bahwa uang cukup berharga dan bertanya apakah ia benar-benar tidak peduli. Ia menjawab bahwa jika ia sangat peduli,
kembali. Mulai sekarang, ia akan mengelola uangnya. Ia bingung dan bertanya bagaimana ia harus menghasilkan uangnya sendiri. Saat itulah ia mengatakan bahwa semua uang yang dimilikinya juga akan menjadi miliknya. Ia langsung sangat gembira mempertimbangkan kekayaannya, tetapi menyadari ini berarti ia akan menjadi miliknya mulai saat ini dan tidak akan pernah bisa melarikan diri. Sambil tersipu, ia berkata ia mengerti, tetapi menambahkan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Tiba-tiba, ia melihat ke samping dan berkomentar bahwa orang-orang itu telah menghilang. Rupanya, mereka lebih tajam dari yang ia duga. Pria itu menyebutkan bahwa ia juga merasa seseorang sedang mengawasi mereka sebelumnya, tetapi mengira itu hanya imajinasinya. Gadis itu mengakui naluri tajamnya dan memberitahu ia bisa menanganinya jika ia mau. Sementara itu, di sebuah gang, seorang pria botak dengan marah bertanya mengapa rencana mereka dibatalkan padahal sudah hampir selesai. Seorang pria berambut coklat mengatakan bocah itu seharusnya dieliminasi karena ia menyaksikan kecelakaan mobil Lin. Tapi karena ia masih hidup, tidak ada alasan untuk membunuhnya lagi. Pria botak itu, dengan geram, bertanya apakah mereka tidak akan membalas dendam untuk 3 saudara yang mereka hilangkan. Pria berkacamata di sampingnya berkata masalah itu akan diselesaikan, cepat atau lambat. Kemudian di perusahaan, seorang pria menyerahkan beberapa dokumen sambil mengatakan Nona Lin melakukan beberapa pembayaran. Setelah pembayaran tersebut diganti, mereka akan mendapatkan uangnya. Satu-satunya masalah adalah kontrak baru memerlukan tanda tangan baru dan ia bertanya apakah Ui bisa menanganinya. Masalahnya adalah Yui tidak hebat dengan angka. Ia ingat bahwa sang permaisuri berkata uangnya milik Yui sekarang. Ia berharap itu benar karena akan membuat hidupnya lebih mudah selama 10 tahun ke depan. Ia menyuruh pria itu menyerahkan dokumen-dokumen tersebut dan pria itu setuju. Tapi ia menumpuk tumpukan lainnya dan kemudian tumpukan lainnya, menjelaskan bahwa ini untuk kontrak yang akan datang. Pria kambun itu menawarkan bantuan, berkomentar bahwa memang ada banyak sekali, tapi Ui tidak ingin tertipu dan memutuskan lebih baik untuk menanganinya sendiri. Ia bertanya apakah ia hanya perlu membandingkan pesanan di sistem. Pria itu membenarkan dan pergi, mengatakan untuk menelepon jika butuh bantuan. Di luar, Xiaonan bertanya bagaimana hasilnya. Pria itu menjawab bahwa Ui tidak mempercayainya. Keduanya tertawa aneh, mengatakan itu sempurna. Jika pria tambun tadi menangani berkas-berkas itu, ia bisa saja disalahkan atas kesalahan apapun. Tapi sekarang karena Yui melakukan semuanya sendirian, ia akan menjadi satu-satunya yang dimintai pertanggungjawaban, terutama karena ia tidak menyadari daftar di mejanya semuanya salah. Jelas, ini akan memakan waktu lama dan ia tetap akan mengacaukan semuanya. Xiaonan memuji pria itu, mengatakan ia melakukan pekerjaan hebat dalam membalikan keadaan. Pria tambun itu berkomentar bahwa karena perusahaan sedang mengalami masa sulit, jika Yui membuat kesalahan, ia pasti akan dipecat. Bahkan jika presiden ingin mempertahankannya, mereka bisa mengadakan rapat pemegang saham dan ia pasti akan dikeluarkan. Pria pirang itu berkata bahwa segera setelah mereka merilis video eksplisit yang mereka rekam tentang Yui, ia akan hancur. Tapi kemudian sekretaris muncul mengatakan ada sekelompok orang yang ingin berbicara dengannya. Pria-pria dari gang itu tiba sambil memegang sesuatu yang berbahaya di tangan mereka. Sekretaris bertanya apakah ia mengenal mereka. Ia berkata ya, jadi tidak perlu khawatir dan ia memberitahu sekretaris untuk tidak mengganggu atau menelepon polisi apapun yang terjadi. Ia meyakinkannya bahwa ia akan menjaga rahasia itu. Xiaonan mendekati pria-pria itu dan menyuruh mereka berbicara di lantai atas. Sementara itu, sekretaris bertanya-tanya apa yang mereka rencanakan. Segera setelah pintu tertutup, ia mendengar banyak suara aneh. Xiaonan berteriak, mengatakan bahwa itu tidak akan muat di ruangan ini. Sekretaris berpikir pria itu mungkin dalam bahaya, tetapi ingat pria itu menyuruhnya untuk tidak mengganggu. Tiba-tiba, erangan terdengar dari ruangan, dan ia berkomentar pada dirinya sendiri bahwa orang kaya benar-benar tahu cara bersenang-senang. Kembali ke Yui, pria malang itu kelelahan. Tidak ada yang cocok, dan data sistem tampak salah. Ia memutuskan untuk menghitung ulang, yakin kali ini akan berhasil. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Itu sang permaisuri memarahinya dan menuntut untuk tahu mengapa ia belum pulang dengan makanan. Merasa canggung, ia bertanya mengapa ia tidak memesan makanan saja karena akan butuh waktu baginya. Tetapi ia memperingatkannya ia punya 1 menit untuk berada di depan pintu atau ia akan dipukuli. Adegan berpindah ke sebuah restoran. Sang permaisuri berkomentar bahwa makanan di dunia ini tidak buruk sama sekali. Yui bertanya apakah ia ingin mencoba mie usus babi. Ia langsung menolak. Jadi ia bertanya mengapa ia belum menguasai aplikasi pengiriman makanan atau mungkin ia sudah menguasainya dan hanya ingin makan bersamanya. Tiba-tiba ia tersedak tetapi dengan cepat mengubah ekspresinya, mengklaim ada terlalu banyak pilihan di aplikasi. Jadi ia tidak bisa memutuskan. Ia berkata ia mengerti. Dan ia duduk sambil bertanya bagaimana pekerjaan hari ini. Ia menjelaskan bahwa ia sedang meninjau beberapa dokumen keuangan tetapi tidak ada yang berhasil. Ia menyarankan mungkin itu kurang fokus, tetapi ia bersikeras manajer Zhang pasti telah mengacaukan sesuatu. Ia tersenyum dan berkata mereka harus makan dulu karena makanannya lezat. Tiba-tiba, seorang pria botak di meja dekat berteriak bahwa ia yakin ini bukan usus babi. Yui terkejut, bertanya-tanya mengapa pria itu tidak menyebutkan ini sebelumnya. Sang permaisuri tampak bingung. Yui memperhatikan saat manajer restoran mendekat dan bertanya kepada pria botak itu mengapa ia berteriak. Pria itu bersikeras bahwa ini jelas bukan usus. Manajer menyuruhnya berhenti memfitnah restoran tanpa bukti. Sang permaisuri bertanya pada Ui kemana ia pergi saat pria botak itu mengancam akan menutup tempat itu. Saat itulah Ui turun tangan, meletakkan tangan di bahu pria itu, dan bertanya pada manajer apakah klaim pria botak itu benar. Ia mengangkat si pembuat onar, dan memperingatkan bahwa ia akan membutuhkan kompensasi karena menghabiskan uangnya di sana. Manajer menyangkal kesalahan apapun, tetapi Ui mencoba mendapatkan pengakuan, mengatakan makanannya terasa aneh dan mengancam akan memukuli pria
itu jika ia tidak berterus terang. Akhirnya, si koki mengakui bahwa usus itu terbuat dari kacang fermentasi. Secara alami, semua orang meminta uang mereka kembali. Ketika Ui kembali ke bawah, sang permaisuri berkomentar bahwa di kerajaannya, manajer akan menghadapi hukuman ilahi. Tapi ia menghabiskan makanannya dan berkata setidaknya pesanannya terasa enak, jadi mereka akan membiarkannya. Sang protagonis menyatukan semuanya, menyadari bahwa Zam mungkin mengganti produk asli dengan sesuatu yang murah untuk menipunya. Keesokan harinya, Yui kembali ke kantor. Zam mendekat dan bertanya apakah ia menyelesaikan dokumennya. Ui menjawab bahwa ia belum mengirimkannya ke investor. Tiba-tiba, Zam berseru bahwa ini berita buruk. Ia meminta maaf, mengklaim ia membuat kesalahan. Ia lupa memperbarui daftar pemasok dan menggunakan harga lama. Ia berteriak agar semua orang mendengar bahwa jika Yui menandatangani dan mengirim dokumen itu, perusahaan akan kehilangan jutaan. Beberapa karyawan lain bergabung mengatakan ini akan berdampak pada seluruh perusahaan. Shaunan muncul bertanya kesalahan apa yang dilakukan Ui kali ini. Namun, tampaknya Shaunan mengalami malam yang buruk. Ia terlihat kesakitan memegangi punggung bawahnya. Zam bertanya apakah ia baik-baik saja. Pemuda kita hanya tersenyum, mengatakan ia penasaran dengan semua keributan ini. Shaunan kemudian berkata bahwa karena kesalahan Ui, tidak ada seorang pun di perusahaan yang akan mendapatkan bonus bulan ini. Karyawan lainnya marah, mengatakan mereka mengandalkan bonus itu. Pria pirang itu berkata bahwa karena Yui sekarang menjadi perwakilan presiden, ia harus menjelaskan ini kepada semua orang. Ui kemudian mengungkapkan bahwa semua kontrak telah dikirim dengan harga yang benar, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Shaunan terlihat bingung dengan klaim tidak ada masalah ini. Ui membagikan angka-angkanya, menyuruh mereka untuk melihatnya. Ketika Zam memeriksa, ia memastikan bahwa angka-angkanya memang benar. Yui bahkan kemudian menunjukkan bahwa kesalahan Zhang hampir merugikan bonus semua orang, jadi wajar jika ia memberikan penjelasan. Malu, Zam mengakui ia membuat kesalahan besar. Tapi berkat saudara Lou, perusahaan terhindar dari kerugian besar. Shaunan menyela, mengatakan bahwa meskipun Zam melakukan kesalahan, tidak ada kerugian nyata yang terjadi. Saat itulah Yui berdiri dan berkata, Tuan Shaunan tampaknya tidak merasa sehat. Ia meletakkan tangan di bahu Shaunan, mendorongnya ke kursi, dan menyuruhnya duduk untuk saat. Ui menambahkan bahwa ia lebih penasaran mengapa semua uang perusahaan ada di akun Shaunan. Karyawan berteriak, mengatakan sekarang masuk akal mengapa bonus mereka hilang. Shaunan mencoba berbohong, mengklaim ia tidak tahu kemana uang itu pergi, dan bahwa ia bahkan tidak akan berinvestasi di perusahaan ini jika bukan karena Presiden Lin. Tapi Yui hanya menyuruhnya berhenti berbohong. Terpojok, Shaunan mengakui ia ingat sekarang Zhang lah yang mentransfer uang dari akunnya karena ia butuh. Ia bersikeras mereka hanya perlu berbicara dengan Zhang untuk mendapatkan uangnya kembali. Yui berkomentar bahwa sangat menyenangkan melihat temannya Shaunan bertobat atas kesalahannya dan mengekspos para pengecut, tapi Shaunan, yang dipenuhi amarah, bergumam bahwa ia ingin membunuh pria sialan ini. Sementara itu, karyawan mengambil keyboard mereka. Ui memberitahu mereka tahu apa yang harus dilakukan. Secara alami, manajer dipukuli dengan semua orang berteriak bahwa inilah sebabnya mereka selalu harus lembur. Pemuda kita kemudian mendapat pesan dari sang permaisuri, yang seperti biasa kelaparan. Saat itulah ia ingat bahwa hari ini adalah perjamuan keluarga Lin. Adegan berpindah ke kediaman keluarga Lin di mana seorang pria bernama Lin Wei sedang bersiap-siap. Ia adalah saudara yang sebelumnya mencoba membunuh sang permaisuri. Seorang pelayan mendekatinya, memberitahu bahwa para tamu telah tiba. Kemudian sang protagonis dan sang permaisuri muncul. Yui berkomentar bahwa tempat ini benar-benar spektakuler. Namun, ia tampaknya tidak terkesan dan bertanya apakah keluarga Lin tidak seharusnya lebih terkemuka. Yui mengatakan baginya, pesta itu tampak sangat mewah, tetapi gadis itu membalas bahwa ia tidak melihat sekalipun sekalen coke di sekitarnya. Saat itu, Wei mendekati sang permaisuri dan berkata nenek mereka khawatir ia tidak akan hadir. Ia benar-benar mengabaikannya. Bingung, kita bertanya mengapa ia tidak berbicara dan mengapa ia bersikap begitu dingin terhadap kakaknya. Yui maju ke depan dan menjelaskan bahwa ia belum merasa sehat sejak kecelakaan mobil. Itu, Wei bertanya siapa kita itu. Sang protagonis memperkenalkan diri sebagai asisten presiden. Tiba-tiba, Wei menawarkan segelas anggur dan menunjukkan bahwa kepala industri pan dan industri visu ada di dekat sana. Ia menyarankan ia pergi menghibur mereka. Dengan itu, ia pergi. Sang permaisuri bertanya pada Yui siapa pria itu. Ia menjelaskan bahwa secara teori, ia seharusnya kakaknya, tetapi ia tidak sepenuhnya yakin. Apa yang ia tahu adalah pria ini berusia di bawah 30 tahun dan sudah menjadi kepala keluarga Lin. Perusahaan yang ia miliki hanyalah satu cabang dari kepemilikan keluarga tersebut. Sang permaisuri berkata tempat itu membosankan dan memiliki suasana yang tidak ia sukai. Ia kemudian melihat gelas anggur dan berkomentar bahwa setidaknya itu terlihat bagus. Sebelum Yui bisa menghentikannya, ia meminum semuanya. Segera, ia bertanya apakah itu alkohol dan mengapa begitu kuat. Yui menjelaskan bahwa teknik penyulingan modern telah meningkat pesat, jadi alkoholnya jauh lebih kuat. Ia terlihat agak sedih, berharap untuk coke. Yui melihat seorang pirang lewat dengan nampan dan bertanya apakah ada coke di sekitar. Gadis itu berkata tidak karena VIP kelas atasannya meminum jenis koktail ini. Keduanya tertawa, bertanya-tanya jenis apa yang orang udik pasti menginginkan coke di acara seperti ini. Salah satu dari mereka berkata untuk tidak mengatakannya. Dia mungkin seseorang yang penting jika dia menghadiri acara ini. Tapi yang lain menjawab bahwa itu tidak mungkin dan dia mungkin hanya seorang anak kecil yang dibawa oleh Nona Lin. Lagi pula, dia sudah mendengar rumor bahwa Lin Mei diharapkan menikah dengan seseorang dari keluarga Pan di perjamuan ini. Sekarang Ui mengerti mengapa permaisuri diundang ke sini. Dia menyadari bahwa sementara itu, dia dipanggil ke sebuah meja. Seorang pria berambut ungu mengatakan bahwa semakin tinggi seorang wanita
memanjat, semakin rendah nilainya. Pria lain yang duduk di seberangnya mengatakan itu adalah hal yang kasar untuk dikatakan dan menyarankannya untuk minum saja. Tapi pria berambut ungu itu bertanya apakah dia salah, mengatakan seorang wanita harus fokus untuk tetap cantik dan mencari suami yang baik. Pria lain bertanya apakah dia punya seseorang dalam pikiran. Dia menjawab bahwa dia tidak terlalu tertarik setelah melihat istri ke-12 ayahnya melarikan diri dengan uangnya. Namun, dia menyebutkan bahwa ayahnya masih kuat, baru berusia 60 tahun, dan siap untuk memiliki lebih banyak anak. Dia memberitahu sang permaisuri bahwa dia selalu menasihati ayahnya bahwa wanita kelas bawah tidak ada gunanya. Tapi seseorang seperti dia, dari keluarga Lin pasti memiliki darah yang berguna untuk sesuatu. Dia meletakkan tangan di bahunya dan bertanya apa pendapatnya tentang tawarannya. Sementara itu, Yu khawatir karena dia tahu setiap orang di acara ini adalah orang berpengaruh di kota. Tapi melihat Lin marah, dia memutuskan dia tidak peduli tentang itu. Dia meraih lengan si idiot dan memelintirnya. Pria yang panik itu bertanya apakah Yu tahu siapa dia dan menuntut untuk dilepaskan. Sementara Lin bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Yui memanfaatkan kesempatan untuk mengejutkan semua orang. Pria itu melepaskan diri dan bertanya siapa Yui dan apakah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Bocah kita memperkenalkan diri sebagai asisten Nona Lin dan mengatakan dia melakukan bantuan untuk pria itu. Tapi pria itu menunjuk ke Ui dan mengatakan jika dia tidak menjelaskan dirinya dengan benar, dia akan mendapat masalah serius. Ui mengarang cerita tentang menjadi dokter dan mengklaim saraf pergelangan tangan pria itu rusak. Namun, pria itu tidak mudah tertipu dan bertanya apakah begitu cara Ui berencana untuk bermain. Dia memanggil pengawalnya dan menyuruhnya untuk mengurus ini. Dia juga memberitahu semua orang untuk menonton dan melihat apa yang terjadi ketika seseorang mengacaukan keluarga Pan. Ui menyuruhnya berhenti menunda dan menyerangnya sekarang juga. Pengawal itu menyerbu ke arahnya, berjanji Ui akan menyesali kata-katanya segera. Tapi Yui dengan mudah menghindari pukulan pertama. Dia berkomentar bahwa meskipun keterampilan tinju pria itu tidak halus, itu cukup untuk menghadapi seseorang seperti ini. Dengan satu pukulan ke wajah, pria itu jatuh. Sementara itu, pria keluarga Pan mengatakan pengawal itu adalah seorang kultivator level 3. Orang-orang di meja bergumam bahwa seseorang yang sekuat itu akan menonjol di mana saja di kota Jiang. Jadi, siapa sebenarnya bocah ini? Dengan semua orang terkejut, Ui mengaktifkan sistem dan menerima obat permajaan. Kemudian seorang tetua dari keluarga Lin muncul dan bertanya kepada Yui apa yang sedang terjadi. Ui menjelaskan tentang pertarungan pengawal dan tetua itu bergumam bahwa Mio pasti sudah kehilangan akal. Pria keluarga Pan bertanya apakah begini cara mereka memperlakukan tamu mereka. Tetua itu dengan jelas bingung meminta maaf dan berjanji mereka akan menanganinya, tetapi pria keluarga Pan hanya mengatakan untuk melupakan aliansi apapun melalui pernikahan. Anehnya, sang permaisuri memberitahu Yui bahwa dia pikir dia akan mendapat manfaat dari semua ini. Ui terkejut bertanya-tanya apakah dia tahu tentang sistem tersebut. Merasa canggung, dia mengatakan dia hanya melakukannya karena dia tidak suka komentar seksis. Tapi sang permaisuri tidak mudah dibodohi dan mengatakan dia yakin ada lebih dari itu. Tiba-tiba, tetua itu menunjuk ke arahnya dan menuntut penjelasan, menuduhnya tidak menghormati keluarga. Dia mengklaim mereka tidak pernah peduli dengan asal-usulnya yang rendah, membesarkannya dengan kesulitan, dan memberinya segalanya. Jadi, mengapa dia membalas mereka seperti ini? Lin menoleh ke Yui dan bertanya siapa pria ini. Ui menjawab bahwa dia tidak tahu. Dia mungkin hanya tetua acak dari keluarga itu. Pria itu terus berteriak, mengatakan bahwa keluarga itu terkemuka, tetapi telah dipermalukan karena dia, dan dia sebaiknya meminta maaf kepada tuan muda keluarga Pan. Ui menyuruhnya untuk tetap tenang dan bahwa dia akan menanganinya, tetapi dia mengabaikannya dan bertanya kepada paman itu apakah mereka benar-benar menganggap diri mereka mulia dan elegan. Karena baginya, mereka hanyalah orang-orang tanpa kebajikan, yang hanya peduli pada penampilan. Dari percakapan yang dia dengar, dia sudah mengetahui bahwa mereka hanya peduli pada ketenaran dangkal dan tidak memberikan kontribusi apapun yang bernilai nyata. Dia melanjutkan kecamannya, membuat sang paman terdiam, tetapi dia bertanya apakah ada yang dia katakan tidak benar. Dia menambahkan bahwa jika mereka menunggunya untuk meminta maaf, mereka harus menyimpan permintaan itu untuk peti matinya. Penghinaan itu begitu hebat sehingga pria malang itu pingsan, membenturkan kepalanya ke lantai. Sang paman bangkit dan mengatakan dia pasti sudah kehilangan akal sehatnya karena mengatakan hal-hal seperti itu, tetapi dia hanya menyatakan bahwa jika mereka mengizinkannya, dia akan pergi. Namun, sang paman memperingatkan bahwa semua yang diberikan kepadanya akan diambil kembali dan dia akan dikeluarkan dari keluarga. Pada saat itu, pria lain di dekatnya menyela, meminta mereka untuk menunggu. Dia memperkenalkan dirinya kepada Ui dan bertanya apakah dia bisa lebih mengenalnya. Mendekati Ui, dia mengatakan dia memiliki keterampilan yang luar biasa dan ingin tahu siapa gurunya. Sang protagonis menjawab bahwa dunia bela diri itu kompleks dan beragam dan tidak nyaman untuk mendalami detail hidupnya. Tapi kemudian Ui melangkah masuk dan memberitahu para tamu bahwa memiliki dukungan dari kelompok bela diri seperti mereka akan sangat bagus. Dia meminta Ui untuk menjelaskan dirinya sendiri, yang hanya mengatakan bukan karena dia tidak ingin, hanya saja secara teknis dia tidak pernah memiliki guru formal. Yang terbaik yang bisa dia katakan adalah bahwa dia menerima beberapa bimbingan dari beberapa tokoh terkemuka. Lini menenangkan semua orang dengan mengatakan hari ini bukan waktu untuk membahas bisnis. Dia hanya ingin tahu tentang hubungan Yui dengan Lin Mayok. Dia menjelaskan bahwa sampai sekarang dia hanya pernah melihatnya dengan satu orang lain, tetapi melihatnya ditemani oleh pemuda berbakat seperti itu meyakinkannya sebagai kakaknya.
menolaknya. Pria-pria di dekatnya mengejek Lin Wei, mengatakan sebelumnya dia siap menikahkannya dengan siapa saja hanya untuk membentuk aliansi. Sang permaisuri mengatakan dia lelah dengan semua obrolan ini dan sudah waktunya untuk pergi. Mereka keluar. Lo melambaikan tangan kepada mereka, mengatakan dia tidak akan ikut campur lebih jauh. Tiba-tiba, seorang pelayan mendekat mengatakan ponsel seseorang berdering. Tapi Mioa memperhatikan sesuatu, menunjuk ke pelayan itu, dan menyuruhnya untuk mendekat. Dia memerintahkannya untuk membeli 5 kotak coke, bukan hanya untuk rumahnya, tetapi untuk semua kediaman keluarga Lin. Kakaknya terlihat bingung, mencoba mencari tahu apa yang dia lakukan. Mau menyuruhnya bertanya kepada pelayan mengapa dia berbisik tentang para tamu. Yui ingat itu adalah pelayan yang sama yang memanggilnya miskin sebelumnya. Untuk menghindari kehilangan dukungan adiknya, Wei segera memerintahkan pelayan itu untuk mengambil semua coke, bahkan jika dia harus berjalan kaki. Kemudian, mereka berada di kedai makanan jalanan, dan Yui berkomentar bahwa tidak ada yang seperti camilan larut malam. Memegang cokenya, Mayok mengatakan akan lebih baik jika dingin. Yui menawarinya bir, mengatakan itu sangat cocok dengan makanan di sini. Dia bertanya apa itu, dan dia menjelaskan bahwa itu adalah minuman beralkohol dengan rasa yang berbeda. Dia mencobanya dan mengatakan itu cukup berbeda dari minuman di masanya, namun entah bagaimana mirip dengan coke. Namun, dia menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah menukar coke dengan ini. Sang protagonis mulai berpikir bahwa minum dari kaleng yang sama akan menjadi ciuman tidak langsung dan bergegas pergi, mengatakan dia akan mengambil sedotan baru. Sementara itu, dia melewatkan 2 pria di dekatnya yang mengancam seorang wanita muda. Mereka memberitahu dia bahwa dia mungkin tidak ingin pacarnya mengetahui hal ini. Keluarganya berutang banyak uang, tetapi jika dia ikut dengan mereka, utang dapat diselesaikan dengan cepat. Sang permaisuri mengamati dengan tenang. Wanita itu memprotes, mengatakan dia tidak ingin, tetapi satu pria memperingatkan bahwa dia tidak punya pilihan sekarang. Pria lain mulai mendorongnya, mengatakan dia akan cepat sampai dia mendapatkan botol yang dihancurkan di mulutnya. Dia jatuh ke tanah dan bertanya siapa itu. Itu adalah sang permaisuri yang bertanya apakah dia sedang tidak ingin minum. Pria-pria itu mendekat, mengatakan bahwa si malang itu cukup berani, tetapi menontonnya makan. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa minum bersamanya sebenarnya akan menjadi waktu yang menyenangkan. 10 detik kemudian, dia melarikan diri dalam keputusasaan, meminta bantuan. Semua orang dipukuli dan pria malang itu menangis bahwa wanita itu adalah monster, tetapi dia menginjaknya dan bertanya mengapa dia pergi begitu cepat. Dia mengatakan dia hanya akan menekan semua meridiannya dan menguras energinya atau mungkin memaksa tubuhnya untuk mengumpulkan energi internal sampai meledak. Pria malang itu terisak, mengatakan dia hanya ingin melarikan diri darinya. Yui mendekat dan bertanya apa yang mereka lakukan untuk memprovokasi dia. Dia menjawab bahwa itu tidak serius. Dia hanya ingin memberinya pelajaran. Sementara itu, siswi sekolah itu berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkannya dari lintah darat. Dia menjelaskan kepada Ui bahwa dia sedang diancam ketika temannya melangkah masuk. Pemilik toko menyela, ingin tahu siapa yang akan membayar kerusakan. Tiba-tiba, polisi datang. Saat mereka mulai menangkap orang-orang itu, mereka menuduh wanita itu mematahkan tulang semua orang. Ui tahu ini bisa menyebabkan masalah dan bertanya kepada gadis itu apakah dia bisa bersaksi tentang apa yang baru saja dia katakan padanya. Tetapi dia lari sambil mengatakan bahwa jika dia melakukannya, keluarganya akan mendapat masalah. Sang permaisuri mengatakan tidak masalah. Ui membalas bahwa mudah baginya untuk mengatakannya, tetapi orang lain di sini akan mengklaim dia bersalah. Saat polisi mendekat, dia menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, yang perlu mereka lakukan hanyalah mengatakan yang sebenarnya. Tapi Ui meraih lengannya, mengatakan itu tidak akan berhasil kali ini, dan kabur, berteriak bahwa jika mereka tetap tinggal, mereka akan mendapat masalah besar. Sementara itu, pemilik toko yang malang dibiarkan menunggu seseorang untuk membayarnya. Kemudian, saat beristirahat di jembatan, Ui berkomentar bahwa untung dia mempraktikkan teknik-teknik itu. Jika tidak, dia tidak akan bisa berlari sejauh itu. Dia yakin dia bukan penjahat dalam cerita ini, tetapi berpikir dia harus lebih berhati-hati. Kita kemudian melihat sekilas masa lalu. Sang permaisuri, Yuve menjelaskan bahwa di dunianya, tuduhan palsu sering digunakan untuk menghancurkan orang. Rumor selalu merupakan campuran kebenaran dan kebohongan. Karena dia tidak suka menjelaskan dirinya sendiri dan memiliki ketidaktahuan tentang dunia, dia akan selalu berakhir dalam masalah. Pada tingkat keadaan yang terjadi, dan dengan masalah yang dia timbulkan, dia akan menjadi penjahat di dunia ini. Dia hanya menanggapi bahwa dia tidak peduli dan tidak terlalu tertarik. Yui menyatakan bahwa mulai sekarang, dia akan mengawasi setiap kata dan tindakan yang dia ambil. Jika perlu, dia akan memastikan dia tidak mengalami masalah apapun. Tiba-tiba, sang permaisuri melemparkan dirinya ke arah Yui, dan bertanya apakah dia ingin pergi bersamanya ke dunia tempat dia berasal. Tersipu, Yui bertanya apa yang dia bicarakan. Dia bergerak lebih dekat, meraih wajahnya, dan mengungkapkan bahwa nama asli permaisuri adalah Qing. Di adegan berikutnya, mereka memasuki rumah Hui. Dia melihat sesuatu yang piran di sofa, dan bertanya-tanya siapa itu. Tapi saat dia mendekat, dia terkejut menemukan temannya meninggalkan boneka tiup di sofa. Dia menyuruhnya menunggu sebentar sementara dia membersihkan ruangan. Kemudian, dia duduk, dan dia bertanya tentang memanggilnya King. Ming, sang permaisuri menjelaskan bahwa di dalam tubuhnya, ada jiwa lain yang terhubung dengan miliknya. Jadi, tubuh Lin mau berisi jiwa sang permaisuri, tetapi jiwa sang permaisuri juga terhubung dengan yang lain. Rupanya, pada saat ini, jiwa yang terhubung telah mengambil alih tempat King.
Dia menjelaskan bahwa karena Lin minum alkohol, jiwa yang terhubung dapat mengambil kendali. Dia meraih wajahnya dan mengatakan bahwa jika dia bisa membantu Kim Yang, dia akan berterima kasih padanya selamanya. Dia menawarkan untuk memberikan semua pengetahuan yang dia miliki kepadanya. Tidak seperti penyihir naif sang permaisuri, dia mengklaim memiliki pengetahuan yang sangat besar. Ui masih bingung, mencoba mencari tahu kemana arah orang gila ini dengan ini. Dia bertanya bagaimana dia bisa membantunya. Dia mengatakan dia butuh bantuan untuk melepas segel di bahunya. Meraih lengannya, dia memberitahunya bahwa dia akan mengajarinya teknik untuk melepasnya, atau setidaknya mengurangi efeknya. Bocah kita mengatakan tidak apa-apa. Dia akan mencoba membantu, tetapi dia tidak perlu khawatir membayarnya kembali dengan cara apapun. Dia bertanya apakah yang perlu dia lakukan hanyalah memukul segel dengan energi, dan dia mengatakannya. Sebaliknya, dia memukulnya untuk melihat apakah dia akan pingsan, bergumam pada dirinya sendiri bahwa bisnis tukar tubuh ini semakin tidak terkendali. Adegan beralih ke keluarga Lin yang mengetuk pintu rumah. Seorang wanita berambut ungu menjawab, mengatakan mereka seharusnya menerima pesan bahwa sang master tidak akan muncul malam ini. Alia NY meyakinkan dia mereka tidak akan menyita banyak waktunya, menjelaskan bahwa Master Wang telah tiba di kota, dan mereka menyiapkan perjamuan. Namun, mereka memperhatikan bahwa tetua lain tidak hadir dan khawatir dia mungkin memiliki masalah kesehatan. Wanita itu mengatakan sang master baik-baik saja, dan mereka tidak perlu khawatir. Dia menutup pintu di depannya, membuat Lin Wei frustrasi karena dia hanya ingin menyampaikan pesan. Kelompok itu menggerutu bahwa lelaki tua itu benar-benar mempersulit hidup mereka. Lin Wei menasihati mereka untuk tenang, mengingatkan mereka bahwa tidak seorang pun di kota ini yang bisa menentang Master Wan. Dia pergi, mendesak mereka untuk tidak merusak hubungan mereka dengan keluarga Wang. Wanita itu masuk kembali ke rumah dan memberitahu sang master bahwa dia mengirim para pengunjung pergi. Dia berterima kasih padanya, mengatakan dia bisa saja menemui mereka, tetapi lebih suka menghabiskan waktu bersama cucunya. Cucu perempuan itu, Shou, bertanya mengapa dia memperlakukannya seperti ini. Kakeknya mengatakan itu karena dia terus berbicara tentang kalah dari pemuda yang berlatih jauh lebih sedikit daripada dirinya. Dia meminta maaf, tetapi bersikeras bahwa Ui mengesankan, dan kakeknya akan mengerti ketika dia bertemu bocah itu. Kembali ke rumah Ui, sang permaisuri berkomentar bahwa dia tidak pernah berpikir dia akan mengalami hari seperti ini. Ui mengatakan itu berkat alkohol modern. Dia melihat memar di dahinya dan bertanya apa yang terjadi. Dia menghindari pertanyaan itu, mengatakan dia pasti tidak sengaja membenturkan kepalanya di suatu tempat. Dia memberinya sesuatu untuk diminum, bercanda bahwa dia tidak berharap dia memiliki toleransi yang begitu rendah. Dia menjelaskan itu karena dia mengalami sedikit hal dalam tubuh fana ini. Saat dia pergi minum, Ui bertanya tentang dua kepribadian dan orang bernama Kiming. Sang permaisuri memuntahkan minumannya dan bertanya apakah dia benar-benar bertemu Kini. Yui mengatakan ya dan menjelaskan bahwa wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai roh yang terperangkap di dalam tubuhnya, mencari bantuan untuk melarikan diri. Sang permaisuri membenarkan itu benar. Kinging adalah roh yang dia penjarakan dalam artefak untuk terus memperkuatnya. Yui bertanya apakah dia serius dan bertanya-tanya bagaimana seseorang mencuri roh orang lain. Sang permaisuri menjelaskan itu melibatkan mengupas kulit orang tersebut saat mereka masih hidup, mengekstraksi cairan tulang belakang dan menggunakan siksaan tanpa akhir untuk memisahkan jiwa dari tubuh dan menyegelnya dalam artefak. Dia kemudian bertanya kepada Yui apakah dia menyesal menyelamatkan orang yang salah. Dia santai dan mengatakan tidak, dia membuat pilihan yang tepat. Setidaknya dengan membantunya, dia tahu apa yang dia inginkan. Tapi dengan Kim Yang, dia tidak tahu apa niatnya. Sang permaisuri mengatakan dia membuat keputusan yang bijaksana karena jika Kim Yang terbangun, dia akan membunuhnya. Yui bertanya-tanya apa yang dia bicarakan dan mengapa dia merasa dia menipunya. Sekarang dia mengeluh tentang rasa sakit di bahunya, dan Yui, yang selalu oportunistik, menawarkan untuk memijatnya. Tapi kemudian temannya Wu masuk, melihat keduanya, dan menuduh Yui berbohong tentang bekerja lembur saat dia jelas-jelas di rumah. Wu memperhatikan bahwa Yui membawa sang permaisuri dan segera mengatakan dia akan pergi agar mereka bisa memiliki tempat itu untuk diri mereka sendiri. Namun, dia meraih Yui sebelum pergi, bertanya apakah dia melakukan hal-hal dewasa di depan boneka di sofa. Yui mendorongnya pergi, menyuruhnya untuk berhenti meninggalkan boneka tiup itu berserakan. Sang permaisuri, sementara itu, dengan tenang memakan makanan yang dibawa Wu. Wu bertanya apakah dia benar-benar bos Yui. Ketika Ui mengonfirmasinya, Wu mulai dengan antusias menawarkan barang-barang padanya. Dia menggeledah laci dan memintanya untuk menunggu sebentar. Mengeluarkan tas mencurigakan, dia mengatakan itu berisi beberapa permen yang dia beli 3 hari lalu dan ingin memberikannya padanya. Yui bertanya mengapa Wu menyembunyikan permen itu di dalam kaos kaki kotor. Sang permaisuri memperhatikan mereka berdebat, mengatakan itu tanpa sangat akrab. Kemudian dia berlutut memohon kepada Yui, mengatakan dia ingin menghadiri acara selebriti terkenal besok. Masalahnya adalah tiketnya terjual habis, tetapi Wu tahu dia bekerja untuk Lin Corporation. Ui menyuruhnya berhenti mengikuti selebriti internet ini, mengingatkannya pada terakhir kali dia memaksimalkan kartu kreditnya. Tapi Wu menjawab bahwa Yui tidak akan pernah mengerti apa itu cinta sejati. Dia mengklaim dia mendukungnya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Yui hanya menanggapi bahwa dia mengenal temannya terlalu baik. Wu kemudian menunjukkan foto artis itu dan berjanji untuk tidak khawatir. Dia akan memastikan Wu mendapatkan tiket. Beberapa waktu kemudian, sang permaisuri sedang menulis beberapa jimat. Wu bertanya apakah dia gila dan Yui dengan santai menjelaskan bahwa dia pergi ke pegunungan panjang dan suka melakukan ini. Mo memberinya satu dan menyuruhnya untuk menyuntikkan energi sejati ke dalamnya, tetapi Yui yang berhati-hati ingin tahu apa fungsinya terlebih dahulu. Dia menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang sederhana untuk
membantunya mengumpulkan lebih banyak energi. Karena dia akan maju, itu bisa sangat berguna. Dia bertanya apakah langit akan menghukumnya karena menggunakannya. Dan dia menjawab bahwa dia masih jauh dari kata penting untuk menarik perhatian semacam itu. Dia kemudian berdiri dan mengatakan dia juga akan berkultivasi karena dia tidak bisa membuang waktu. Yui berpikir ini adalah kesempatan sempurna untuk pergi melihat selebriti internet bersama temannya. Keesokan harinya, acara itu berlangsung. Dong dari tempat kerja, kambing hitam yang jelas, adalah orang yang mendapatkan tiket untuk Yui. Dia menyerahkannya dan pergi, menyuruh Ui untuk bersenang-senang. Wu berterima kasih padanya, memanggilnya saudara sejati. Di tempat acara, Yui bertanya tentang apa acara itu. Wu menjelaskan bahwa itu untuk mempromosikan urban farming selama sehari, tetapi dia dengan cepat menambahkan bahwa acara sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah apa yang ada di atas panggung. Selebriti itu berterima kasih kepada semua orang karena sangat mendukungnya. Wu bertanya kepada Yui apakah dia bukan hal terlucu yang pernah dia lihat. Yui setuju, tetapi menambahkan bahwa seorang wanita tidak boleh hanya mengandalkan penampilannya. Gadis itu mendengar ini dan sepertinya tidak senang. Kemudian pria lain muncul di panggung dan dia mengatakan mereka harus mendukung semua vendor dan membangun kota yang lebih baik bersama-sama. Dia melepas sandalnya dan berjalan untuk pria itu seolah merencanakan sesuatu yang jahat, mengatakan bahwa mereka yang tidak mendengarkan saran pantas mendapatkan hukuman. Tentu saja, mulai berteriak bahwa dia ingin dihukum. Juga, pria di tanah itu tampak menikmati dirinya sendiri, dan Yui berkomentar bahwa ada sesuatu yang aneh tentang ini. Tiba-tiba, pria itu menggigit kakinya, dan gadis itu bertanya apakah dia bukan aktor. Yui melemparkan Wu ke depan, mengatakan dia akan membantunya. Pria itu terus melahap kakinya sampai Wu menabraknya, menyuruhnya mundur. Kedua pria itu bertukar tatapan sebentar sebelum mereka berdua dipukul di wajahnya. Kerumunan bergegas maju, berteriak untuk tidak menyentuh Yan Yan. Tapi Yan Yan mengabaikan semua orang dan mendekati Yui, berterima kasih padanya karena telah membantu tepat waktu. Emosional, dia mengatakan bahwa jika bukan karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Wu, yang sudah terpikat, bergumam bahwa pesonanya sulit untuk dilawan. Namun, orang-orang di dekatnya melihat orang lain memegang tangannya dan bergegas maju, menyuruh Yui untuk melepaskannya. Yui mencoba menjelaskan bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi dia juga sepertinya tidak bisa melepaskan. Yamian bertanya apakah dia lebih kuat dari yang dia harapkan, sementara Yui bertanya-tanya mengapa dia mengacaukannya. Dia akhirnya melepaskan tangannya dan mengatakan dia yakin dia bisa menanganinya, tetapi Yui tidak ingin terlibat dalam kegilaan ini dan kabur. Kemudian, dia berada di gang, kelelahan karena lari dari orang-orang gila ini. Saat itulah seorang pria berjas muncul, mengatakan dia akhirnya menemukannya. Yui meminta pria itu untuk masuk akal, menjelaskan bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Yamianlah yang gila. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, pria itu hanya menggorok lehernya. Yui bertanya siapa dia, tetapi pria itu lebih tertarik pada bagaimana Yui menghindari serangan itu. Sekarang dia yakin Yui terlibat dalam kematian putra lelaki tua itu. Yui menyadari pria itu memiliki energi yang sama dengan mereka yang menyerangnya sebelumnya. Dia menyerang pria itu menggunakan langkah instan untuk berada di belakangnya dan mendaratkan pukulan yang mengirimnya ke dinding. Yui mendekat, satu tangan di sakunya dan mengatakan dia meninggalkannya dengan beberapa tulang rusuk yang utuh karena dia butuh informasi. Tiba-tiba, Yui hampir terkena bola hitam dan terlempar ke belakang. Pria botak muncul dan bertanya mengapa Yui begitu cepat. Dua orang lainnya muncul di belakangnya, mengatakan lebih baik melenyapkan mereka bersama-sama dan membagi hadiahnya nanti. Yui tidak yakin dia bisa menangani 3 lawan sekaligus. Saat itu, Wu muncul mengatakan dia akhirnya menemukannya dan berterima kasih padanya karena telah melemparkannya ke Yan Yan. Tapi kemudian, Wu memperhatikan semua pria yang mengelilingi mereka dan bertanya apakah dia tiba di waktu yang salah. Pria botak itu menjawab, tidak, kamu datang pada waktu yang tepat. Wei hampir hancur, berteriak minta tolong dan bertanya apa yang terjadi. Yui mendaratkan pukulan pada pria botak itu, tetapi tahu segalanya menjadi lebih sulit karena sekarang dia harus melindungi orang lain. Dia menyuruh Wu lari ke arahnya, tetapi dua pria lagi muncul, menyatakan tidak ada yang akan keluar hidup-hidup. Tiba-tiba, awan asap memenuhi udara. Dalam kebingungan, salah satu pria tidak sengaja melukai sekutunya dengan lutut. Dia meminta maaf dan yang lain menyuruhnya untuk berhati-hati. Melihat sekeliling, mereka tidak bisa menemukan kemana Yui dan Wu pergi. Yan Yan tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Yui. Beberapa saat kemudian, mereka semua kelelahan dan Yan Yan mengatakan tempat ini cukup aman. Dia menjelaskan bahwa orang-orang itu berasal dari Legiun Bela Diri, tetapi tidak akan berani mengejar mereka di sini. Wei, terkapar di tanah, bergumam bahwa dia tidak percaya dia diselamatkan oleh dewinya. Yubia memperkenalkan dirinya kepada Yan Yan dan mengatakan dia berhutang budi padanya, tetapi dia hanya memintanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini karena dia tidak ingin mendapatkan reputasi. Wu, sekarang terpikat, bertanya-tanya bagaimana dia pernah berpikir sejenak dia mungkin iblis. Tiba-tiba, Yan Yan mengubah ekspresinya dan bertanya apakah dia bisa mendengarnya. Yui bertanya, mendengar apa? Dia berkata, jelas, itu suara detak jantungmu. Dia menjelaskan bahwa dia baru saja diselamatkan oleh gadis yang menggemaskan, sederhana, dan berhati baik yang tidak meminta apapun sebagai imbalan. Kamu pasti berpikir dia sempurna sebagai calon istri. Itu sebabnya jantungnya berdebar kencang. Pada saat itu, Yui menyadari gadis ini gila. Nanti di taman, Yui bertanya mengapa jika dia begitu terampil, dia tidak melawan pria di panggung. Dia menjelaskan bahwa itu adalah kebijakan perusahaan. Dia harus terlihat
terlihat rentan dan lemah. Itu satu-satunya cara untuk menjadi seseorang yang ingin dilindungi semua orang. Kyu berpikir dalam hati bahwa temannya yang malang selalu ditipu. Dia mengabaikannya dan bertanya tentang Legiun Seniman Bela Diri. Yang terkejut dia tidak tahu dan menjelaskan itu adalah kelompok pembunuh yang tentu saja menggunakan seni bela diri. Mereka adalah organisasi bawah tanah yang terkenal, tetapi jika dia ingin tahu lebih banyak, dia harus menghadiri lebih banyak acaranya. Dia menawarinya diskon jika dia melakukannya. Dia bahkan mengatakan dia akan memberinya potongan 20% jika dia memutuskan dengan cepat. Terlambat, Yuffie sudah kembali ke kota, menyadari dia perlu tumbuh lebih kuat karena legiun aneh ini. Dia teringat Mo pernah bilang kalau dia butuh giok spiritual, jadi dia memutuskan untuk meneleponnya. Mo menyuruhnya pergi ke toko giok, mengalirkan energi ke dalam batu-batu itu, dan dia akan tahu mana yang punya energi spiritual. Sebelum dia bisa bicara lebih banyak, Mo menutup telepon karena harus kembali berlatih. Yui ingat dia dapat hadiah setelah menghajar para berandalan di gang. Sepertinya itu teknik penembusan mata. Meski dia tidak tahu apa kegunaannya. Untuk mencobanya, dia mengaktifkan teknik itu dan melihat ke arah seorang wanita. Lalu menyadari itu adalah teknik penetrasi visual yang membuatnya bisa melihat kerangka manusia. Karena merasa biasa saja, dia mengeluh bahwa sistem ini sepertinya ingin mengubahnya menjadi dokter ortopedi. Kemudian, adegan berpindah ke pasar barang antik. Beberapa pria mengamati saat Ui mengalirkan energi ke kepingan giok, memurnikannya dalam proses tersebut. Pemilik toko bertanya apakah dia punya obsesi aneh pada giok karena dia terus meneteskan air liur saat melihatnya. Yui bertanya soal harganya. Pemilik toko memuji kejelian matanya dan bilang kepingan giok itu seharga 2 juta. Dengan canggung, Ui menjawab bahwa giok itu masih penuh kotoran, jadi dia akan mencari di tempat lain. Saat pergi, dia bergumam bahwa pria itu lebih parah merampok pelanggan daripada sebuah ban. Tiba-tiba, Xia melihat Yui dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Yui menjelaskan bahwa dia sedang mencari jimat giok, dan Xia bilang itu sebuah kebetulan karena mereka sedang berdua. Xia memperkenalkannya pada kakeknya, mengatakan bahwa inilah pria yang dia ceritakan kemarin. Yui menyapa lelaki tua itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Wong. Wong menyebut dia mendengar dari Xia betapa kuatnya Yui dan bagaimana dia mengalahkannya dalam pertarungan. Karena alasan itu, dia ingin menantang Yui berduel. Namun, Yui langsung menolak, mengatakan bahwa lelaki tua itu berlebihan. Wong meminta maaf, bilang dia hanya penasaran dan bertindak impulsif. Xiao memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi dan bisa bermain lain kali. Saat Yui melihat lelaki tua itu berjalan pergi, Wang tiba-tiba mencoba memukulnya. Tapi, Yui sudah bersiap. Yui bertanya apakah Wang tidak merasa terlalu tua untuk menggunakan trik kotor seperti ini. Sementara Xiao tampak cemas, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan kakeknya. Wang merobek bajunya saat otot-ototnya membengkak, mengatakan dia tidak akan membiarkan siapapun mencuri kekaguman cucunya. Dia menyuruh Yui bersiap karena hari ini dia akan merasakan kekuatan dari sebuah kebijaksanaan. Mereka bersiap sejenak sebelum Wong melancarkan rentetan pukulan ke arah Yui. Xiao memohon pada kakeknya untuk tenang, mengatakan ini tidak seserius itu. Tapi Yui menjawab bahwa sekarang dia harus bertarung demi harga dirinya. Wang memuji kemampuan Yui, tapi mengatakan dia masih jauh dari kata layak untuk mendapatkan kekaguman Xiao. Xiao berlari pergi, mengatakan dia harus mencari kakak Ling untuk menghentikan ini. Wang menerjang Yui, mengaktifkan pukulan api. Yui berhasil menangkisnya, tapi kesulitan mencari celah untuk serangan balasan. Lalu dia teringat teknik penetrasi saat Wang mendekat, bertanya apakah Ui sudah tidak sanggup lagi. Ui menggabungkan teknik penetrasi dengan tinju surgawi dan mendaratkan pukulan tepat di titik lemah Wang. Kombinasi teknik itu bekerja lebih baik dari yang Ui duga, dan sistem memberinya selamat karena telah membuka kunci tinju penetrasi. Ui menyerang Wong, mengatakan sudah waktunya untuk serangan balik. Wang menyeringai, mengatakan mereka akan menyelesaikan ini dengan satu pukulan. Ui menyadari bahwa titik lemah Wang ada di bahunya, tapi sayangnya, Wong menghindar. Wang mengejeknya, bertanya apakah dia sudah kehabisan energi. Wang mendaratkan hantaman telak ke perut Ui, membuatnya batuk darah dan tersungkur. Wang menepis debu di tangannya, mengatakan Ui butuh lebih banyak latihan. Waktu berlalu, dan Yui terbangun sambil bertanya-tanya apa yang terjadi. Tiba-tiba, sesosok figur dengan pakaian aneh mendekat. Itu adalah sang permaisuri. Dia berkomentar bahwa dia tidak menyangka Yui suka tidur di jalanan. Yui, dengan malu, bangkit dan bertanya mengapa dia ada di sana. Permaisuri menjelaskan dia mendengar sesuatu sedang dimurnikan di tungku dan ingin memeriksanya. Dia berjongkok, sangat dekat dengan Yui dan mulai membuka kancing kemejanya. Dia bilang dia hanya memeriksa cedera dalam dan menyimpulkan Yui baik-baik saja. Sambil berdiri, dia menasihatinya untuk memetik pelajaran bahwa tidak setiap musuh bisa dikalahkan. Itulah mengapa dia harus memilih pertarungannya dengan lebih bijak. Huye mencoba menjelaskan bahwa dia tidak punya pilihan karena lelaki tua itu yang menyerangnya duluan. Dia ingat melihat luka di bahu Wang selama pertarungan dan berpikir untuk mengincarnya. Namun, dia memutuskan untuk sengaja meleset karena melukai lelaki tua itu terlalu parah bisa merusak reputasinya. Dia menyadari permaisuri tanpa sedikit khawatir padanya dan bertanya apakah dia takut kehilangan muridnya. Permaisuri menjawab dengan menyuruhnya jangan menyentuhnya dengan tangan kotor. Sementara itu, Wang bertanya-tanya kemana Ui pergi. Dia mengakui bahwa anak itu lebih kuat dari yang dia duga, terutama pukulan terakhir tadi yang terasa berbahaya. Namun, Wang yakin kemampuannya sendiri lebih unggul dan dia menghindar dengan mudah, atau setidaknya begitulah pikirannya. Bahunya benar-benar hancur meski dia tidak mengakuinya. Tiba-tiba, Xiao muncul bersama kakak Ling. Wang tampak terkejut dan Ling bertanya di mana. Adegan berpindah ke halaman di kediaman Tuan Hang. Di dalam ruangan, sang ketua sedang merawat kakek. Xia bertanya pada Lin apakah kakek akan baik-baik saja sementara dokter menjelaskan bahwa dia telah menghentikan aliran energi
energi dan menghilangkan bahaya kematian. Namun, cedera bahu ini berasal dari penyakit lama. Kakek yang sudah diperban memberitahu mereka agar jangan khawatir. Lelaki tua itu tidak akan mati. Sementara itu, Lin berterima kasih kepada pria besar yang berpamitan karena ada orang lain yang sudah memanggilnya. Aku sempat lupa kalau proporsi gadis berambut pink itu agak aneh, bukan? Dan dia ada di sana menangis di samping kakeknya yang merasa cemas. Namun, kakek menyuruhnya berhenti karena dia harus bersiap untuk pertandingan peringkat. Gadis itu agak bingung, bukan? Pria itu adalah raja dari Summoner Esrif. Ling Ren ingin tahu apakah pertarungan di luar tadi seru. Xia berbohong dengan mengatakan itu hanya latihan kecil agar kakek bisa bersenang-senang. Namun, jelas sekali dia marah, mengatakan pria itu sampai pingsan saat kejadian. Lelaki tua itu menyuruhnya tenang. Semua orang sudah tahu dialah yang memegang kendali di keluarga ini. Namun, dia terus marah, mengatakan dia semakin tua dan tidak akan muda lagi. Kakek berkata, "Oh, gadisku, kamu hampir berusia 30 tahun. Kamu sudah lama tidak muda." Namun, pada saat itu, seorang pria masuk mengumumkan bahwa Lin dan Marin datang berkunjung. Wanita itu sudah yakin bahwa orang-orang ini sedang merencanakan sesuatu, dan lelaki tua itu menyuruhnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Jika ada apa-apa, katakan saja dia sedang sakit tangannya dan tidak ingin menemui siapapun. Namun, dia tahu orang-orang ini tidak akan percaya, tapi dia tetap berbalik pergi. Saat dia meninggalkan ruangan, pria di belakang memberitahu bahwa pemuda dari rekaman itu terakhir terlihat di pasar batu. Sementara itu, Xia yang hampir meledak kapan saja, mengatakan bahwa kakeknya benar-benar keras kepala. Selain itu, akan lebih baik bagi anak itu untuk tetap rendah hati, dan tidak menarik terlalu banyak perhatian. Di luar, beberapa pria sedang mengobrol, ingin tahu apakah situasi Tuan Wong serius. Salah satu dari mereka mengeluh bahwa tepat saat kolaborasi akan berjalan, lelaki tua itu malah berulas seperti ini. Pria itu ingin bergabung dengan keluarga Lou, tapi temannya bilang ini masih terlalu dini. Belum lagi manajernya hanyalah seorang wanita yang sangat menyebalkan, dan si rambut pendek adalah seorang gadis. Pria di belakang ingin tahu sekarang karena keluarga Lou sedang ditekan gara-gara Tuan Wong, apa yang akan terjadi? Lin Wei berpikir ini adalah kesempatan sempurna. Pria itu hampir mati dan sebentar lagi seseorang akan mengambil alih kepemimpinan. Akan sangat luar biasa bisa berada di samping orang itu. Namun, pria berotot bernama Song Ayo berkata dia membawa beberapa pil untuk sang tuan dan dia memanggil timnya, mengatakan akan lebih baik bagi mereka untuk mengunjungi Wang Tua. Semua orang merasa curiga. Semua orang tahu pemandu ini berasal dari faksi saingan. Dan pada saat itu, dua penjaga muncul dan mengatakan bahwa saat ini tidak ada yang boleh memasuki halaman kepala keluarga. Ayo merasa kesal dan menyuruh mereka menyingkir sekarang juga. Jelas saja, perkelahian akan segera pecah sementara semua orang menonton untuk melihat apa yang tersisa dari keluarga itu. Ayo maju, mengatakan bahwa jika mereka menolak obat yang dia bawa, itu karena mereka ingin melihat lelaki tua itu mati, dan dia tidak akan membiarkannya. Dia menyuruh kelompoknya mengikuti dan mulai melayangkan pukulan pada semua orang. Tepat saat itu, Ling Ren muncul di pintu membawa bola api dan melemparkannya ke arah orang-orang itu. Mereka terkesan karena dia benar-benar muncul dan dia sepertinya tidak ingin berteman. Dia ingin tahu apakah mereka benar-benar datang untuk membuat masalah. Ayo merasa bingung. Gadis sialan ini seharusnya tidak sekuat itu. Dia bersikap ramah, menyapa Nona Ling. Namun, Ling mengabaikan semua perkataannya dan berjalan melewatinya. Ling memperingatkan semua orang untuk pergi, karena Tuan baik-baik saja dan tidak ingin menerima tamu. Tapi kemudian pria besar itu melihat ke arahnya dan lelaki tua di sebelah kiri bertanya apa yang terjadi pada Wang Tua. Rando mengarang alasan bahwa dia bermain sepanjang malam, terkena tendinitis, dan itulah sebabnya dia tidak bisa menemui siapapun. Namun, pria dari keluarga Pan yakin pasti ada sesuatu yang lebih buruk dari itu. Pada saat itu, pria berjas biru melangkah, maju dan mengatakan tidak apa-apa. Dia hanya di sana untuk menginformasikan sesuatu. Al menyuruhnya mengatakannya dengan cepat dan dia memperingatkan bahwa sayangnya keluarga Ten sedang mengalami masalah dan itulah sebabnya kemitraan mereka dibatalkan. Dia meminta mereka mengerti sambil berpikir tidak mungkin dia akan terjebak dengan orang tua yang sekarat ini. Ling hanya menjawab bahwa itu tidak masalah dan siapapun yang ingin mundur dipersilakan untuk melakukannya. Jelas saja, si munafik mulai berkata, "Oh, bisnisku tidak berjalan terlalu baik ya, kami tidak akan bisa mendukungmu." Al hanya berbalik dan berkata, "Tidak masalah, dia tidak butuh uang mereka lagi dan apapun yang mereka inginkan bisa dikembalikan." Namun, di saat yang sama, dia bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkan lelaki tua itu. Tapi pada akhirnya, sudah, jelas masing-masing keluarga ini punya kepentingan sendiri, dan saat ini, mereka tidak sejalan. Sementara itu, lelaki tua itu memberitahu Xia bahwa mereka yang bergantung pada keluarganya selalu menunjukkan sifat asli mereka di saat sulit. Di masa depan, dia akan tahu siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang hanya mementingkan diri sendiri. Dengan heran, dia memujinya, ingin tahu apakah itu rencana besarnya, sementara kakek mengakui dia takut pada Ling. Namun, sekarang setelah dia melihat situasi yang berkembang, dia punya rencana baru. Masalahnya adalah Ling tahu motif lelaki tua itu tulus dan bajingan-bajingan itu hanya mengambil keuntungan. Ayo, di sisi lain, berpikir bahwa bos menghabiskan puluhan tahun mengumpulkan informasi, dan sekarang dia akhirnya bisa menguji semuanya. Tiba-tiba, dia memasukkan bola itu ke mulutnya, dan wah, sepertinya dia menyukainya, mengatakan sensasinya luar biasa. Saat itu, dia sangat ingin menemukan kebenaran tentang bos Low ketika tiba-tiba, sang protagonis muncul di sana dengan Shadow Pass. Sistem segera mendeteksi krisis, mengaktifkan penghalang, dan pria itu terdorong menjauh. Anak kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya muncul entah dari mana, dan pria itu sudah tergeletak di tanah. Tiba-tiba, sebuah suara berkata dia
dia akhirnya tiba, dan semua orang mengenalinya sebagai takdir sang guru. Mereka tahu ini adalah kemampuan transmisi energi kehidupan. Sementara itu, Ling ingin tahu apakah ini bagian dari rencana lelaki tua itu. Xia sudah sangat bersemangat memanggil anak kita, menyuruhnya masuk dengan cepat. Sementara itu, orang-orang di luar ingin tahu mengapa pria ini muncul. Di sana lagi, adegan kemudian berpindah ke rumah sakit kota di mana seseorang sedang mendengkur. Si Pira memberitahu bahwa kondisi paman membaik, jadi dia pergi. Luffy, atau ayahnya, menyuruhnya tetap di tempat dan mengatakan bahwa siapapun yang melakukan ini pada wajah putrinya akan membayar mahal. Saat itu, pria berjas biru muncul mengatakan bahwa Ayo mengirim pesan yang menyatakan Xiangping baik-baik saja. Dan yang paling aneh adalah sepertinya semua keluarga memberikan penghormatan kepada seseorang bernama Lu Yui yang tidak dikenal siapapun. Ayahnya bilang itu tidak masalah, dia belum pernah mendengarnya. Sementara si Pirang ingin tahu mengapa lagi-lagi bocah sialan itu yang muncul. Sang bos menyuruhnya menjelaskan siapa orang bodoh ini. Sementara itu, Ling menyuruh anak kita masuk. Dia masuk dengan senyum lebar, memberitahu mereka untuk menunggu sebentar karena temannya akan datang. Pria berotot itu, kasihan sekali, jatuh ke tanah dengan kondisi babak belur, mengatakan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melayani bos Low. Namun, aku tidak tahu apakah ini trik atau bantuan, tapi bos kita tersayang tiba, menginjak kepala si bodoh itu. Dia membentak, memberitahu anak kita bahwa dia pantas mendapatkan hukuman ilahi. Sang protagonis lari terbirit-birit dan pergi. Menjauh. Dengan canggung, dia bertanya apakah dia tidak sedang terburu-buru. King Yang, bagaimanapun, berdiri di sana melihat sekeliling sementara Ling mengamati dan menyadari dia tidak bisa merasakan kehadiran wanita ini. Memang, keberadaan Lu Yui tidak sesederhana kelihatannya. Ling menyuruh semua orang masuk sekarang karena temannya sudah tiba. Di dalam ruangan, Xia melihat teman baru anak kita dan menyapanya sambil menyajikan beberapa teh. Bahkan sang bos terkesan dengan betapa besarnya pengaruh gadis ini. Gadis itu sepertinya hampir meledak. Sungguh, sang protagonis kemudian bertanya bagaimana perasaan lelaki tua itu. Dia merasa ada yang salah dalam pertarungan. Lelaki tua itu menjawab, ya, dia tahu anak itu menahan serangan untuk menghindari melukainya. Tapi kamu tidak perlu khawatir, dia akan pulih. Xia merasa lega mengetahui bahwa cedera itu bukan kesalahan sang protagonis. Ling, bagaimanapun, mengatakan itu tidak masalah. Xia harus berhenti berpura-pura polos sambil melakukan kekacauan di belakang semua orang. Saat ini, sang bos sedang melihat foto di dinding dan lelaki tua itu bercerita bahwa keluarganya punya tradisi bela diri yang panjang dan masa lalu militer. Semua leluhur berjuang membela tanah air dan seiring waktu, keluarga itu mendapatkan cukup banyak pengaruh. Ling mengatakan bahwa ini benar dan itulah mengapa keluarga lain sangat tertarik padanya hanya karena pengaruh semacam itu. Sekarang, sang protagonis mulai mengerti mengapa lelaki tua ini melakukan semua ini, dan Ling berpikir bahwa lelaki tua yang menjodohkan Xia dengan anak itu juga merupakan bagian dari rencananya. Semua ini untuk memastikan bahwa dia bukan salah satu pengkhianat yang hanya tertarik untuk menghancurkan keluarga tersebut. Dia percaya bahwa lelaki tua itu, ya, membuat rencana catur 4 dimensi yang hebat, tapi jelas saja, itu tidak masuk akal. Dan lelaki tua itu memberitahu anak kita bahwa orang-orang itu semuanya memakai topeng sementara jauh lebih mudah untuk bernegosiasi langsung dengannya. Tapi sang protagonis merasa semua ini sangat mencurigakan sementara sang guru sudah berpikir bahwa dia akan segera bisa mengendalikan pemuda ini. Lelaki tua itu mendapat untung pada akhirnya dan anak itu tetap berterima kasih padanya. Namun, King berkomentar bahwa baginya, sang protagonis tampak seperti sebuah target. Xia tidak mengerti. Permaisuri bilang tidak apa-apa jika lelaki tua itu punya banyak kekuasaan, tapi itu sudah lama sekali dan reputasinya mulai memudar dan semua orang meninggalkan kapal dan sekarang dia ingin menggunakan sang protagonis sebagai semacam perisai. Ui dan Ling di sana agak bingung dan sang tuan rumah sudah berpikir bahwa mungkin ini memang masuk akal. Sang protagonis menyadari bahwa jika dia menjadi semacam penghalang di depan keluarga lain, dia akan mengungkap semua kelemahan musuh. Sementara Xia marah dan bertanya pada kakeknya apakah dia benar-benar merencanakan semua ini. Lelaki tua itu merasa ketakutan sekarang, kan? Ingin tahu siapa wanita yang tiba-tiba muncul ini. Dia muncul begitu saja dan kakek sudah merasa bahwa wanita itu sangat besar kekuatannya dan mengapa dia merasa dikendalikan olehnya. Dia hanya menatapnya tajam dan lelaki tua itu mencoba menjelaskan dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia bertindak terlalu jauh. Bahkan sepertinya lelaki tua itu merencanakan semua ini. Karena itu dia memberitahu anak kita bahwa apapun yang dia inginkan, dia tinggal memintanya karena mereka adalah teman dan Xia memberitahu anak kita hal yang sama dengan mengatakan bahwa dia akan menjamin keinginan apapun. Sang protagonis berhenti sejenak untuk berpikir dan tahu bahwa keluarga Wang adalah garis keturunan seniman bela diri. Jadi jika dia ingin meminjam beberapa teknik di bidang apapun, itu sudah cukup baginya. Namun, lelaki tua itu memperingatkan bahwa teknik penting seperti tinju api tidak bisa dibagikan. Dan bahkan dengan Xia yang menangis, dia memastikan bahwa teknik itu tidak bisa diwariskan kepada siapapun. Sang protagonis bilang tidak apa-apa meskipun itu bukan teknik yang sangat berharga baginya, itu sudah lebih dari cukup. Tapi kemudian Kim Yan berkomentar tentang beberapa bunga yang dia lihat di taman. Dia tahu bunga itu digunakan dalam makanan dan lelaki tua itu bilangnya, itu adalah bunga langka yang dibudidayakan sekali setiap 1000 tahun. Bijinya sangat berharga, tapi dia bisa menanamnya dimanapun dia mau. Sang protagonis agak bingung sementara lelaki tua itu memberikan tawaran tersebut. Anehnya, permaisuri langsung menerimanya dan bilang itu tidak masalah. Kemudian sang protagonis merasa aneh karena mengapa dia bertindak sejauh itu hanya untuk tanaman yang digunakan untuk memasak, tapi apa yang bisa dia lakukan? Wanita itu menekan tombol kemenangan dan tidak akan melepaskannya, lalu berjalan pergi. Yui melambaikan tangan perpisahan kepada lelaki tua itu dan berkata dia akan pergi. Ling mengkritik lelaki tua itu dengan mengatakan bahwa dia sudah berencana, dan berencana, namun
Namun saat dia pikir dia menang, dia malah kehilangan teknik dan juga beberapa benih. Xia, di sisi lain, mengatakan bahwa kakek harus berhenti bersikap egois. Namun, kakek menjawab bahwa dia harus berhati-hati. Dia tidak bisa mengerti maksud dari wanita itu. Adegan kemudian berpindah ke rumah protagonis di mana temannya dari awal sedang menikmati siaran langsung Zion Chen. Dia mengira itu adalah protagonis yang datang dan berkata, "Hei, bisa bayar sewa bulan ini, kawan?" Namun, kenyataannya, ada 4 pria di belakangnya dan mereka segera menangkap dan memaksa anak itu berlutut. Orang-orang itu bertanya apakah ini si pecundang itu. Sementara si pria gempal yang malang memperingatkan bahwa lebih baik lepaskan dia sekarang, kalau tidak dia akan menghajar semua orang. Namun, sang bos hanya memerintahkan untuk membawa anak ini pergi sementara sang protagonis berada di hutan mengatakan bahwa di tempat ini ada cukup banyak tanaman untuk dia makan selama 1 atau 2 tahun penuh. Tapi mengapa dia sangat menginginkan ini? Bos bilang dia konyol jika berpikir dia ada di sana hanya untuk makanan dan memperingatkan bahwa bunga carop itu, aku harus menerjemahkannya karena aku tidak tahu apa itu dan tetap tidak tahu. Tumbuh di batang pohon yang sangat penting untuk menciptakan pil penambah energi. Jadi sang protagonis menyadari bahwa si nakal itu menyebutkan soal bunga tapi sebenarnya mengincar batangnya, yang artinya dia baru saja menipu lelaki tua. Itu, sang protagonis bilang dia mengerti dan bertanya apakah ini cara baginya untuk mendapatkan kembali kekuatan yang pernah dia miliki. Namun, dia mengungkapkan bahwa dia sama sekali tidak bisa menarik energi ke dalam tubuhnya. Dengan kecepatan ini, kemungkinannya sangat kecil. Dan itulah sebabnya pil yang dia murnikan ini sebenarnya untuk anak kita. Rencananya adalah membawa anak kita ke alam surgawi itu. Dan yang dia minta hanyalah ketika Yui sudah cukup kuat, dia juga membawanya kembali ke dunianya. Louis sangat bingung, kan? Bagaimana mungkin dia bisa membuatnya kembali ke dunianya? Semua ini tidak masuk akal. Tapi kemudian dia tersadar kembali, mengatakan bahwa terkadang dia lupa kalau wanita itu benar-benar bukan dari dunia ini. Permaisuri mengulurkan tangannya dan bertanya bagaimana ceritanya akan berjalan tanpa seorang protagonis. Namun, anak itu tahu jika para abadi itu benar-benar ada, jarak mereka lebih jauh daripada jarak manusia ke gorila. Dia tidak yakin akan mampu melakukannya. Tapi dia memperingatkan bahwa apa yang ada di atas surga hanyalah rumor. Dan meskipun jaraknya sangat jauh, dia percaya padanya. Jadi Yui harus percaya padanya. Dia mendekat. Anak itu memerah sementara dia bilang dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Saat dia mencapai level itu, melintasi kehampaan, akan semudah gerakan tangan. Kemudian protagonis kita tersenyum, berkata, "Itu bagus, ayo kita lakukan." "Oh, gadisku." Dari samping seperti itu. Paha yang besar itu, ya, adegan kemudian berpindah ke perusahaan Forestry Media di mana ada seorang gadis dengan kotak hadiah kecil. Seorang pria gempal mengatakan bahwa hanya Ui yang bisa memastikan begitu banyak ginseng berusia ribuan tahun diberikan secara gratis seperti itu. Dan yang lainnya terkejut karena ada peralatan VR di sana yang merupakan rilis terbaru. Seseorang bertanya pada Tuan Lin apa sebenarnya yang dilakukan Wei hingga mendapatkan semua ini dari perusahaan. Dia menjawab bahwa mereka harus bertanya sendiri. Dan tepat saat itu, anak kita tiba di depan pintu. Begitu dia membukanya, sebelum menyapa, si pria gempal sudah ingin meminjam VR. Semua orang bingung, mendapatkan banyak poin. Terkejut dari semua orang, sekretaris yang mulai bersemangat memberitahu Wei bahwa beberapa perusahaan datang untuk memberinya beberapa hadiah. Si kepala botak berkata, "Wah, Wei, kamu hebat banget. Jangan simpan rahasia dari kami." Sementara dukun bodoh itu berada di latar belakang berkata, "Anak sialan itu menarik perhatian lagi. Kasihan protagonis kita, dia hanya menjalani hidupnya. Dan pria ini menanggung akibatnya." Sang protagonis berhenti sejenak untuk berpikir dan yakin itu pasti pemberian dari lelaki tua dari keluarga Wang. Lalu dia menyuruh semua orang untuk mengambil hadiah itu dan berterima kasih kepada para bos di tempat kerja. Semua orang menoleh ke Qiangyang dan Lin dan berterima kasih sambil mengatakan mereka luar biasa. Xia santai saja, mengatakan pada akhirnya si idiot ini hanyalah karyawan biasa. Hanya dia yang bisa memanggil Xiaoxi dan Kiki. Namun, di tengah hayalan pria pirang ini, saudara laki-laki Xiaoqian berkata bahwa anak kita harus berhenti bersikap malu-malu. Beberapa orang dari keluarga sudah ingin menjodohkan mereka berdua. Sekarang pria pirang itu bingung. Apa maksudnya dijodohkan? Dan kemudian sang kakak juga mengumumkan bahwa Ui sekarang adalah direktur dan pemegang saham terbesar perusahaan. Semua orang di sana agak bingung dan di saat yang sama memberi selamat kepada protagonis, dan Lee mengatakan bahwa ini adalah keinginan para tetua dan sekarang mereka bahkan tidak perlu bersikap formal satu sama lain. Sang protagonis yang melihat bosnya hanya berpikir bahwa tidak ada yang menyadari dia bukan lagi orang yang sama. Dan sistem memberinya beberapa poin lagi karena telah membuat semua orang di tempat kerja terkejut. Kemudian si paha besar menyuruh mereka pergi tapi protagonis memintanya untuk tunggu, ingin tahu kemana dia pergi. Dia hanya bilang bahwa berada di sana seperti berada di dekat sekumpulan lalat dan demuman mereka sangat menyebalkan. Rupanya, dia menggunakan nama orang-orang itu dan mereka bilang dia sebenarnya jauh lebih lembut belakangan ini. Kasihan sekali, dia benar-benar mempermalukan semua orang. Sementara Shaman meratap di lantai, ingin tahu mengapa semua orang memperlakukan Yui seperti ini. Di dalam ruangan, sang protagonis bertanya apalagi yang dia butuhkan untuk melakukan apa yang disebut alkimia itu agar dia bisa mengambilkan semuanya. Namun, pria jangkung itu bilang dia tidak perlu terlalu khawatir. Yang paling penting adalah cangkangnya, jadi mereka akan fokus pada makan siang. Pada saat itu, ponselnya berdering dan di saluran lain, seseorang berteriak minta tolong, mengatakan mereka telah diculik dan berada di bar Darmun. Ah, itu adalah pria gempal dari apartemen dan sang protagonis berkata, "Tidak mungkin aku pergi. Biarkan si gempal itu terjebak masalah sendiri. Dia hanya ingin mencuri uangku." Namun, temannya menawarkan si
menjadi klub penggemar eksklusif untuk meyakinkan sang protagonis. Anak kita yakin temannya tidak akan menawarkan hal seperti itu, jadi dia berada dalam dilema. Sementara itu, si bodoh berambut pirang itu terus mendengarkan, mengatakan bahwa itulah nasib bagi siapa saja yang berani menyinggung keluarga Lou. Adegan berpindah ke berbulan gelap di mana para gadis kelinci tampak begitu bersemangat. Di atas lututnya, pria bertubuh gembal itu sedang menderita. Wah, pria itu tersiksa. Mungkin aku terlalu gegabah dengan ucapanku. Ketika sang seniman kehabisan ide, dia tidak menggambar pakaian, melainkan hanya melukis tubuhnya saja. Dia memerintahkan pria gembal itu untuk mengangkat kepalanya, dan begitu dia melakukannya, dia menggunakan kekuatan aneh yang tampaknya mengacaukan ingatan. Dia bertanya apakah pria itu mengingat sesuatu, dan dia menjawab tidak ingat karena dia pingsan saat diculik. Dia kemudian menyuruhnya untuk menceritakan semua tentang orang tertentu itu tanpa mengungkapkan identitasnya. Pria itu mulai berbicara tentang bagaimana mereka adalah orang-orang dekat yang sudah saling mengenal selama sebulan, ketika tiba-tiba seorang gadis kelinci membuka pintu dan memberitahu sang nyonya bahwa Louis telah tiba. Dia kemudian menyuruh mereka untuk mengulur waktu sementara dia menyelesaikan penggalian informasi. Di peternakan malam, sang protagonis masuk dan gadis-gadis kelinci melompat-lompat di sekitarnya. Bahkan King yang menganggap pakaian itu sangat berani, tapi itu bukan tanpa alasan. Prajuritku, kau berada di level yang berbeda. Gadis kelinci pertama dari wilayah liar ini mendekati bocah kita dari jenis hewan yang sangat penasaran. Dia menempel pada bocah kita dengan jelas menunjukkan rasa takut. Namun, bocah kita mengatakan dia sedang tidak ingin bermain Zootopia hari ini dan dia menarik lengan gadis yang garang itu. Oh, apa ini? Dia melemparkannya ke tanah dan bahkan menyuruhnya menjelaskan di mana keberadaan sang dewa kekayaan yang menguasai tempat ini. Dan dia menjawab bahwa tidak masalah karena dia tidak bisa memukulnya seperti itu. Dia akan memukulnya dengan cara lain. Dan para pria berotot pun datang. Ya, protagonis akan lebih baik jika memakan kacang terlebih dahulu. Wah, inilah pria hijau kecil yang berteleportasi. Dia melayangkan pukulan dan sang protagonis menghilang. Wah, apa ini? Kau sudah memukul satu. Dia berteleportasi dan langsung memukul wajah pria botak itu. Orang-orang itu jadi kocar-kacir sementara sang protagonis mengaktifkan pukulan tembus baru dan mengirim semua orang terbang jauh. Si pria berotot kebingungan mengatakan ini tidak masuk akal. Tetapi dalam sedetik pria itu sudah meletakkan tangannya di wajahnya dan bam, dia terhempas ke tanah. Mereka hampir menemukan aset berharga bocah kita. Apa ini? Pergilah kau, pria botak. Dasar orang tua. Protagonis kita merasa aneh. Mengapa Legiun Marshal memburunya? Dan Wei meminta si brengsek itu untuk membantu sementara si pria botak menyuruh si brengsek itu untuk tutup mulut. Benar sekali. Pria itu bilang tidak apa-apa, tapi dia akan tetap meringkuk di sudut sana. Ceran tidak peduli padamu, kawan. Dia menyeruput segelas anggur dengan tenang. Dan inilah si bodoh, bukan? Dia ingin dihajar oleh gadis cantik. Aku tidak menyalahkannya. Dia mencoba. Dia memegang lengannya. Sebuah tatapan menyuruhnya untuk mematahkannya. Dan bam, si bodoh itu terlempar terbang. Pemimpin Legiun kebingungan sementara Louis tersenyum dan mengatakan mereka seharusnya tidak macam-macam dengannya. Pada saat itu, Kingnya mendekat dan mengatakan karena ini adalah misi penyelamatan, mereka harus bergerak cepat. Pada saat yang sama, orang-orang itu menyadari mereka belum siap, sementara si gadis garang meminta mereka untuk menunjukkan trik yang mereka miliki. Namun, tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh dan jatuh berlutut, melemah. Seseorang kemudian memberi peringatan di komunikator bahwa efek bubuk itu tidak seharusnya bertahan lama. Pada saat ini, protagonis menyadari ada sesuatu di udara, dan si pria botak mengatakan bahwa sekarang setelah mereka hancur, mudah untuk menghabisi keduanya. Namun, si gadis garang menariknya ke pangkuannya dan dia oh my god, apa yang kau lakukan? Hei manis, santai saja, aku yang urus ini. Tetaplah di atas sana. Dia mengangkatnya dari tanah dan mendudukannya di sana. Dia menerjang pukulan. Namun, pria botak itu tampak berteleportasi. Ketika pria berbaju merah muncul di samping protagonis, dia melepaskan rentetan pukulan yang terlihat lebih seperti badai peluru. Namun, si pria menggunakan teknik kill bersama dengan yang lainnya. Lihat, mereka berputar di sekitar bocah kita. Tidak ada yang tahu dari mana mereka datang. Ketika tiba-tiba, keduanya datang dari masing-masing sisi. Pria itu mencoba menyerang lagi dengan pukulan besar ke wajah bocah kita. Tapi sekarang dia mengangkat perisai dan bahkan pedang pria itu tidak menembus dalam. WO. Dan orang-orang itu terkena kerusakan tambahan. Oke, keduanya tumbang. Pria itu terkejut, ingin tahu bagaimana kekuatan fisik mereka dihancurkan seperti itu. Sementara itu, Wei mengatakan bahwa terlepas dari semua pertunjukan kecil mereka, dia masih memiliki keuntungan. Gadis yang terbungkus vakum itu, pemandangan yang indah, menjadi marah melihat apa yang disebut penghalang lonceng emas, dan sang protagonis menyuruh mereka untuk segera menyerahkan teman mereka atau masalah akan menjadi serius. Tapi tiba-tiba, sebuah kilas balik jatuh ke tanah. WO, itu, tangan mengarah ke hal yang paling penting, melemparkannya ke pangkuannya. Dan ayo kita pergi dari sini. Nyonya, gambarnya adalah kilas balik, tapi pada akhirnya, itu adalah bom asap. Ini bukan kurangnya bakat dari senimannya. Ini sebenarnya teknik musuh. Dia menipuku juga. Sungguh luar biasa. Gadis yang terbungkus vakum itu ingin melarikan diri di tengah kekacauan. Sementara sang protagonis memegang barang bagus itu, mengatakan bahwa ini adalah jebakan. King yang berkata, kau bajingan, turunkan aku dan jauhkan tanganmu dariku. Sang protagonis memberinya remasan lagi. Jadi, dari sini, kau berkata, apa? Ah, baiklah kalau begitu. Maaf, turunkan aku. Dan, dia kemudian mengatakan bahwa tempat ini berbau balsem dan casia, yang efektif melawan ular, dan dia memiliki teknik jantung ular tertentu. Itulah sebabnya. Itu berhasil. Sang protagonis menyadari bahwa siapapun yang melakukan ini tampaknya tahu persis siapa dia. Dalam hal ini,
seseorang yang bereinkarnasi. Dan dia mengatakan bahwa semuanya sangat aneh, dan yang terbaik adalah segera bertanya kepada orang-orang di dalam. Sementara itu, mereka menginterogasi Ayo dan bertanya apa yang direncanakan keluarga Lou dan Legiun Marshal. Pria itu hanya mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang Legiun, tapi target keluarga Lou adalah wanita itu. Pria itu bertanya mengapa. Dia mengatakan mereka sedang memburu sang permaisuri. Sebulan yang lalu mereka mendapatkan pekerjaan untuk menyingkirkannya dan hanya itu. Sang protagonis ingat bukan? Sebulan yang lalu adalah saat dia terkena hadukan di dalam mobil. Pada saat itu dia menyadari bahwa targetnya sebenarnya adalah Lin Mei, orang asli dari dunia ini, dan dia ingin tahu siapa kliennya. Tapi Abio akan mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang itu, tapi ini terima penghilang makan siang ini ke perut. Sementara itu, sang protagonis berbalik seperti pesawat di landasan dan mengatakan mereka akan menyelidiki keluarga Lou sementara si bodoh yang terbaring di tanah berteriak minta tolong. Di luar, keduanya sudah pergi, mengatakan bahwa keluarga Lou ini terkenal. Mereka mungkin akhirnya ingin balas dendam. Aku baru saja akan berkomentar bahwa temannya belum diselamatkan. Tapi lihatlah pria malang di sana meminta tolong, mengatakan dia belum diselamatkan. Di tempat lain, pelayan itu memberitahu Shonen bahwa orang yang dia cari telah tiba. Namun, si pria pira mengatakan bahwa satu-satunya orang yang ingin dia temui saat ini adalah Haokei. Sampai protagonis kita muncul dalam keadaan babak belur. Memanggilnya, dia berpura-pura sekarat dan berkata, "Teman, Legiun Marshal datang untuk membunuhku. Aku tidak punya banyak waktu." Son datang. "Apakah kau yakin kau tidak sedang membodohiku? Kan kau akan mati, kan? Karena akhirnya beberapa rencana harus berhasil. Demi Tuhan, sebaiknya kau mati hari ini." Lui mengabaikannya dan hanya berkata, "Keluarga Lou dan Legiun Marshal telah bekerja sama. Kau satu-satunya yang tersisa untuk melindunginya, Shaman." Pada saat itu, si pirang kecil yang ketakutan berkata, "Apa? Keluarga Lou ingin menghajar Shio. Bajingan-bajingan itu, mereka akan mati sekarang." Segera, dia memanggil dua penjaga yang tersesat, yang aku bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana, dan menyuruh mereka untuk bergabung demi menyelesaikan ini. Dia juga menyuruh bocah kita untuk menghemat energi sementara. Ambulans tiba, bahwa dia akan mengguncang Xiao bahwa dialah yang menyelamatkannya. Namun, gadis itu ada tepat di sana, ya, dan dia berkomentar bahwa dia tidak membayangkan dia memiliki cara seperti ini dengan orang lain. Sementara itu, kita melihat bahwa Guonan, ketika dia hendak pergi, ditarik oleh gadis gempal ke sebuah ruangan. Dia bertanya bagaimana pemulihannya, dan dia duduk di pangkuannya mengatakan dia merasa tidak sehat. Hatinya hangat dengan kedatangannya. Sementara itu, dia juga membawa daftar kertas berisi nama-nama orang yang sedang dia selidiki. Dia menjadi sangat bersemangat untuk mengambil daftar itu, tetapi dia merenggutnya dari tangannya dan mengatakan dia harus memanggilnya muda. Gadis gempal ini, seperti yang dia katakan, adalah investasi di Bitcoin. Jika kau menaruhnya di game, evolusinya akan sangat dahsyat. Apakah ada peluang bagus? Dia akan meninggalkanmu setelah itu? Ya, tapi ya, tidak lagi. Kau akan sendirian begitu dia menjadi seksi. Shaonin ada di sana mengatakan dia akan memanggilnya sayang dan dia langsung meremukannya. Setelah banyak pemukulan dia tidak tahan. Pria malang itu meninggalkan hotel dengan tampak kelelahan ketika protagonis kita berada di samping. Dia menangkapnya di gang, memasukkan bola kecil ke mulutnya dan berkata ini akan membantunya bangkit kembali. Shaonan yang ketakutan ingin tahu apa yang dilakukan si bodoh di sana jika dia seharusnya berada di rumah sakit. Yang dijawab bahwa pengobatan modern itu menakjubkan. Dia pulih dengan sangat cepat. Shaonan marah mengatakan dia ditipu dan meminta uang ambulansnya kembali. Tapi sang protagonis ingin tahu apakah dia mengetahui siapa di balik semua itu. Si pirang mencoba menyamarkannya, mengatakan tidak, dia tidak punya informasi. Tapi sang protagonis mengenal pria itu dan membantinya ke tanah, menyuruhnya untuk mengungkapkan semuanya sekaligus. Dan dia mulai mencari dan menemukan sesuatu dengan informasi di bawah celananya. Oh tidak, sebenarnya yang dia tinggalkan adalah perekam saat pria ini pergi. Dan kemudian dia melihat bahwa gadis gempal Bitcoin menemukan bahwa orang di balik segalanya adalah saudara laki-laki Mayok. Dengan kata lain, sang protagonis shock bahwa itu adalah bajingan Lin Wei itu. Wow, itu hampir menjadi plot twist, bukan? Pria itu bersikap baik meskipun dia selalu menjadi sampah. Aku benar-benar mengacau, kawan. Aku membiarkan diriku dibodohi. Namun, Shaman memegang bocah kita, mengatakan segalanya tidak sesederhana itu. Bocah kita, bagaimanapun, berkomentar bahwa ini bukan sesuatu untuk dia libatkan. Tapi si Pira mengatakan dia tidak bisa begitu saja berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun, sang protagonis benar-benar mengabaikannya dan bergegas keluar. Sementara Shaonen meninju dinding, mengatakan bahwa suatu hari Ui akan tunduk padanya juga. Kembali ke kantor, sang protagonis sedang memburu informasi. Dia menemukan bahwa Lin Wang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Dan itulah sebabnya dia ingin menyingkirkan saudara perempuannya untuk menggunakannya sebagai kambing hitam. Pada saat itu, dia masuk bertanya mengapa dia tidak menelepon saja dan memberitahu dia. Dia masuk dengan wajah merah ingin tahu apa yang sedang diselidiki oleh manusia biasa. Sang protagonis merasa ini agak aneh dan bertanya mengapa wajahnya begitu merah. Pada saat itu, dia meletakkan tangannya di dahinya dan mengatakan dia memiliki solusi sempurna. Segera, sang protagonis menyadari mata berbentuk hatinya yang aneh. Dia telah diambil alih oleh kepribadian lain. Tanda susuk bahkan muncul di bahunya. Sang protagonis yakin akan hal itu. Namun, si gadis garang tidak berhenti tepat di kursi santai. Posisinya seperti rantai. Dan yang aneh itu masih mengatakan bahwa terakhir kali dia mengujinya, dia lebih baik entah dari mana. Sekarang dia menjadi sangat mengancam untuk tidak menggunakan kata lain. Bukan? Dia berkata seperti tangguh. Dia bingung, ingin tahu apa urusan tes ini. Dan si gadis garang menjelaskan bahwa dia adalah senjata jiwa
jiwa yang terpisah dari tubuh, pada dasarnya roh lain. Dan penyihir itu sendirilah, Miyoke, yang menyelamatkannya. Dalam kilas balik, kita melihat Miyoke yang seperti permaisuri, bukan melihat artefak langka. Wow, tapi dia baru saja mematahkannya dan mengatakan dia tidak tertarik dengan itu. Saat dia mematahkan jiwa anjing itu, tidak ada tempat untuk pergi, kan? Dan dia mencari tubuh untuk digunakan sebagai wadah. Si gadis garang duduk, membuka cangkang, dan memulai kultivasi besar itu. Dia menyerap bersama dengan itu semua kebencian yang dibawa jiwa itu. Roh jahat mencoba mendominasinya dan mengatakan bahwa jika dia tidak bisa menanganinya, dia harus menyerah saja. Tapi jelas, bukan, dia selamat dan akhirnya berhasil menggunakannya sebagai senjata. Sang protagonis bertanya apakah membawa jiwa juga berarti membawa emosi. Ki, bagaimanapun, hanya mengabaikannya dan memeluknya, mengatakan mereka harus pergi ke tempat lain. Kemudian dia menunjukkan bahan-bahannya dan menjelaskan bahwa itu untuk membuat apa yang disebut pil kemurnian, yang akan membantunya. Sang protagonis menjawab bahwa dia tidak tahu cara melakukan itu, tetapi dia memegang tangannya dan berkata, ini sangat mudah. Sang protagonis bertanya, apa yang kau lakukan, wanita? Dan kemudian tangan besarnya mengeluarkan ember alkimia entah dari mana. King menyerahkan kuali, menjelaskan bahwa dengan itu, dia bisa membuat pil sendiri. Segera dia menyuruh mereka memulai prosesnya. Dan beberapa saat kemudian sang protagonis bertanya-tanya apakah akan semudah itu. Namun, dalam si gadis garam mereka semua kehabisan napas mengatakan bahwa satu saja tidak cukup. Dia bertanya apakah dia kelelahan dan dia mengatakan tidak apa-apa, hanya sedikit lelah. Tapi inilah dia dengan serangan presisinya. Entah dari mana dia yang tadi duduk tersandung ke arahnya meminta bantuan. Sang protagonis namun tidak peduli sama sekali, hanya menaruhnya di sofa dan memakan pilnya. Pada saat itu dia diselimuti asap emas aneh dan menyadari dia mendekati level master besar. Sekarang dengan ini, dia akhirnya bisa berurusan dengan Lewi. Adegan berpindah ke Lewi sendiri, berdebat dengan pamannya tentang investasi dan itu yang tidak dia setujui. Dia memberitahu pamannya bahwa berinvestasi dalam seni bela diri sangat penting bagi mereka agar tidak tenggelam. Namun, sang paman menyuruhnya tutup mulut dan memperingatkannya bahwa dia masih memimpin keluarga ini. Pada saat itu, seorang sekretaris di sana mengatakan dia membawakan teh untuk menenangkan diri. Dia berterima kasih, mengambil nampan, tetapi membuang sesuatu yang mencurigakan tanpa disadari pamannya. Dia menyerahkannya kepada pamannya dan memintanya untuk mempertimbangkan kembali investasi tersebut. Dan dengan itu, dia meninggalkan ruangan, jelas berpikir bahwa pengecut sialan ini hanya peduli untuk melindungi sedikit yang dia miliki. Ketika bajingan itu mati, dia akhirnya akan mengembalikan kejayaan keluarga Lin. Kembali ke kamar, Xiaonan ada di sana untuk berbicara dengannya. Dia kemudian mengatakan dia ingin bekerja sama dengannya untuk menjatuhkan Lui. Namun, Lin mempertahankan fasadnya, mengatakan dia sangat menyukai si kecil Wake. Jadi, mengapa dia ingin menjatuhkannya? Tapi Xiaonan hanya mengatakan dia tahu segalanya. Mereka bisa bekerja sama untuk segera menyingkirkan anak itu. Adegan berpindah kembali ke Zootopia, bukan? Dengan para gadis kelinci yang bersemangat untuk bekerja sepanjang hari. Sementara itu, pria itu membuka pintu dan mengatakan bahwa Ui telah menyerbu tempat itu. Anak buahnya hanya menyuruhnya untuk membiarkannya masuk sambil memuji Xiaonan, mengatakan bahwa rencana ini benar-benar sempurna dan mari kita lihat apakah itu benar-benar sempurna karena sang protagonis menerobos masuk menendang pintu. Dia segera berhadapan muka dengan gadis kelinci dan dua lampu yang menghampirinya. Pada saat itu, Xiaonan mengatakan bahwa si bodoh itu kacau dan memperingatkan bahwa mereka bisa melarikan diri melalui jalan rahasia. Lampu mencoba menembak, tetapi senjatanya terlihat lebih seperti pistol nerf. Si protagonis dengan mudah melucuti dua dalam sedetik. Gila. Dan pada saat itu, Xiaonan memberikan pukulan pada Lin di punggung. Menipu kita juga, bukan? Lin semua terpuntir, bertanya apakah dia sudah gila. Sementara dia mengambil sesuatu dan mengatakan dia tidak tahan dengan Lui. Tapi dia juga tidak bisa memaafkan bajingan seperti dia yang ingin menyakiti Mayok. Kita melihat saat dia meninju dinding, mengatakan dia akan membunuh Ui, protagonis kita. Menyuruhnya untuk mengatakan apa yang dia inginkan dan meminta bantuan. Saat itulah mereka merancang rencana tersebut. Sekarang, Gusha menghancurkan wajah Lin, mengatakan bahwa bajingan ini pantas mendapatkan pukulan. Gila. Tapi gadis yang terbungkus vakum tiba-tiba muncul di sana dengan pisau di tangan. Dia mencoba meluncurkan serangan indah pada bocah kita yang menghindar. Wow, tapi dia dilumpuhkan. Sial, kupikir dia lebih kuat. Apa ini protagonis? Dilumpuhkan. Tapi posisi apa itu kawan? Apakah kau menggaruk gadis itu di sana? Dan dia ingin tahu siapa dia. Bagaimana dia tahu tentang sang permaisuri? Tapi sang protagonis hanya memperingatkan bahwa dia harus melihat siapa yang ada di balik topeng itu. Setelah melepasnya, dia ingat pernah melihat wanita ini sebelumnya. Itu adalah orang yang melempar bom asap saat itu. Gadis yang terbungkus vakum. Bagaimanapun, mulai merasakan sengatan dan ingin tahu berapa lama dia akan terus memegangnya dalam posisi itu. Sang protagonis menyadari bahwa pertarungan ini berbeda dari apa yang dia bayangkan dan melepaskannya. Meminta maaf. Namun, dia bodoh, bukan? Karena begitu dia melepaskan, dia mencoba meluncurkan tendangan berputar. Namun, pada akhirnya, dia kacau lagi, berakhir dalam posisi yang lebih buruk. Sementara sang protagonis menyematkan gadis yang terbungkus vakum itu, si bodoh Xiaonan ada di sana mendominasi anak itu. Namun, dia sangat bodoh sehingga dia berhasil mengenai sisi, mengangkat lengannya, dan menerima pukulan di kepala. Wow, tapi Lin Wei semua kacau bangkit, mengatakan dia harus melarikan diri ke area timur. Dalam ingatan bahwa gadis yang terbungkus vakum ingin melarikan diri, protagonis kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia kemudian berhenti dan mengatakan dia terlalu penasaran dan akan memberikan hadiah untuknya menang. Dan entah dari mana, dia mengatakan dia akan menceritakan sebuah kisah. Dia adalah seorang penari pedang yang tampil di bawah sinar bulan, seorang wanita muda dari keluarga bangsawan yang ingin melarikan diri
diri dengan kekasihnya. Namun, setelah pelarian, segalanya tidak berjalan seperti yang diharapkan dan pria lain sedang menunggunya. Di ini, rupanya, suaminya terbunuh dan dia ditangkap. Pembelinya adalah pemalsu jahat yang membuatnya dipenjara untuk menjadi penari bulan. Dia kemudian dipaksa menjadi pedang jahat yang penuh kebencian dan berkeliling menusuk semua orang sampai suatu hari Lin Mayok muncul, menginjak pedang raksasa itu, dan menyuruhnya untuk diam, tidak lagi membunuh siapapun. Sang protagonis menyadari, bukan, jadi, dia adalah jiwa dari sebuah pedang. Dan Sirap mengatakannya, dia hanya menceritakan semua ini karena King Yang tampaknya mempercayainya. Tiba-tiba, dia menempel pada bocah kita dan bertanya apakah dia bisa berbagi tubuh vitalitas ini. Sekarang saatnya bagi bocah kita untuk mundur ingin tahu apa urusan ini. Namun, dia mengatakan mereka akan sempurna untuk memutus koneksi. Sang protagonis, bagaimanapun, akan mengatakan bahwa dia pikir dia tidak akan menahan koneksi ini dalam pengertian yang lebih spiritual ketika tiba-tiba beberapa pria samurai muncul di sana. Tapi dalam ini, si tikus melangkah di depan dan mengatakan bahwa orang ini belum bisa mati. Meski begitu, Lin memerintahkan untuk mengatakan bahwa keduanya harus mati. Kemudian dalam ini, dia kemudian mengatakan tidak apa-apa dan memperingatkan bahwa dia akan mengungkapkan kekuatannya. Tiba-tiba, pedang mulai muncul. Dari tengah dada sementara sang protagonis mengaktifkan pukulan cahaya tembus dan mengirimkannya ke arah semua orang. Namun, dia terkejut. Pukulan yang biasanya menghabisi semua orang tidak berpengaruh kali ini dan Lin Wei yang kelelahan memperingatkan bahwa Ronin di sana setidaknya berada di level master. Menyewa mereka sangat mahal, tapi sekarang, akhirnya bajingan itu akan mati. Namun, dalam ini pedang Rap datang terbang di depan orang-orang yang tampaknya terjebak dalam aura aneh. Pria di sebelahnya menyuruhnya untuk menyerang, tetapi dia sudah memegang pedang di tangan. Pria itu bersikeras, tetapi jelas dia terpotong. Pada saat itu, dia telah mengambil kendali tubuhnya dan mulai membantai semua orang. Hal gila adalah, Sirap ada di sana mengendalikan segalanya. Kupikir dia ada di pihak protagonisnya, tapi tiba-tiba dia datang untuk menyerangnya dan dia shock, terutama karena dia baru saja mengalahkan banyak master. Dalam ini, dia mengirim rentetan pukulan pada bajingan yang kerasukan itu. Namun, bajingan itu melindungi dirinya dengan pedang, tetapi protagonis dari satu detik ke detik berikutnya, menggunakan Shadow Pass, muncul di belakang. Tapi meski begitu, pria itu berbalik tepat waktu dan memukul gagang pedang tepat di tengah tulang rusuk pria malang itu. Secara mental, dia memberitahu bocah itu bahwa dia tidak punya jalan keluar dan memberikan dua opsi. Entah dia akan membantunya menyingkirkan kutukan King Miang, atau dia akan berubah menjadi mayat. Dia datang untuk memberikan serangan terakhir, tetapi sang protagonis mendekat dan meraih gagang pedang, mengatakan dia tidak memilih keduanya. Namun, saat melakukan kontak dengan senjata, dia berhasil memahami apa yang sebenarnya diinginkan pedang dalam emosinya. Dalam ini, dia menariknya dari tangan pria itu, mengatakan dia mengerti bahwa dia hanya ingin bebas dan mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Dia menggunakan kekuatan di sana untuk mulai menghilangkan energi jahat. Sistem memberi peringatan bahwa dia telah membuka bentuk jiwa dan mendapatkan hadiah. Sang protagonis kemudian membuat potongan pada yang terakhir tersisa, dan dalam ini dia jatuh ke tanah, mengeluarkan asap. Sirap kemudian muncul di sampingnya, mengatakan bahwa ya, dia menang. Tapi apakah dia merasa baik untuknya? Mencoba memodifikasi jiwanya yang terjebak dalam pedang jahat itu sangat naif. Sang protagonis, bagaimanapun, bangkit dan berkata bahwa dia tidak perlu mengubah apapun. Dia mengerti segalanya ketika dia meraih pedang besar itu. Hal gila adalah, entah dari mana, wanita gila itu ingin menjilat leher bocah kita, mengatakan bahwa sekarang dia akan memohon untuk hidupnya. Tapi kemudian Kiming muncul, mengatakan dia melihat bahwa dia mengubah penampilannya, tetapi selalu tahu siapa dia. Dalam ini, Sirap mengatakan dia tahu dia akan berakhir di tangannya lagi. Dan, kemudian Kim memanggilnya dan mulai menyerap wanita itu. Protagonis kita akan mengatakan untuk tidak melakukan itu. Tapi tiba-tiba, wow, semuanya menyebar. Sang protagonis agak bingung, ingin tahu ledakan nuklir macam apa itu. Dan kemudian Kiming mengatakan bahwa memulihkan jiwa itu akan mengembalikan sedikit energi vital. Namun, dia tidak bisa mengendalikan kekuatan ini dan oleh karena itu menolak untuk didominasi olehnya. Itulah sebabnya mulai sekarang gadis yang terbungkus vakum bebas untuk hidup sesuai keinginannya. Namun, si ungu memperingatkan bahwa dia tidak akan berterima kasih karena diselamatkan, melainkan bahwa dia akan mengambil segalanya darinya. Sang bos menyuruhnya mencoba melakukan apapun yang dia inginkan, dan kemudian si Gerang bangkit, berlari ke bocah kita, meraihnya, dan menggigitnya. Sang permaisuri tidak membayangkan bahwa ini adalah apa yang ingin dia ambil darinya, dan dalam ini, keduanya saling menatap. Sang protagonis terjebak dalam romansa. Sirah yang terbungkus itu mengatakan dia sekarang mengerti apa yang telah dia rasakan begitu lama, dan bosnya semua memerah di sana, kan? Bertanya apa yang dia bicarakan sementara sang penjahat memperingatkan bahwa langkah selanjutnya adalah melakukan sesuatu yang sedikit lebih dalam. Namun, dalam ini KYN melemparkan sedikit jab di sana, memaksanya untuk membalas dendam dan mengatakan dia lebih baik berhati-hati atau dia akan dibunuh. Itu sudah pasti. Tapi dalam ini, si Vyasti mengatakan dia pergi. Dia ingin hidup sebagai manusia setelah ratusan tahun sebagai jiwa dan melompat pergi mengatakan bahwa lain kali mereka bertemu, itu akan menjadi mereka yang meminta pengampunan. Sang protagonis agak bingung, bukan? Tapi mengatakan bahwa rupanya mereka tidak keluar dengan kalah dalam ini. Mungkin dia ingin tahu apa urusan itu tentang yang dia sebutkan mengenai Synesthesia. Jelas bosnya tampak sedikit takut. Wow, kepanikan bayangan sudah dimulai. Dia adalah segalanya bagi mereka. Oh, itu hanya ciuman. Jadi mengapa aku merasa sangat aneh? Si licik itu. Bagaimana dia punya keberanian untuk mencuri ciuman itu ketika tiba-tiba Xiaonan muncul. Di sana berdiri sang kepala keluarga, pria yang diracuni dan membutuhkan pertolongan. Sang protagonis sudah berada di dalam ruangan, namun dia berkata itu hanyalah racun klasteri. Persis
seperti rencana keluarga Lin. Tidak sulit untuk melenyapkannya. Sang paman berterima kasih padanya dan berkata jika bukan karena pemuda itu, keluarga Lin pasti sudah hancur. Protagonis menjelaskan bahwa Lin Wei adalah dalang di balik semua ini. Dan sang bos berkata bahwa bajingan itu pantas mendapatkan semua kesialan yang menimpanya. Bocah itu memang ambisius, tapi dia tidak menyangka bocah itu akan mencoba meracuninya. Dia pikir kali ini dia bisa menahannya dengan bantuan para Ronin. Tapi siapa sangka dia bahkan menyuap orang-orang itu. Cha Meng setuju, mengatakan sangat disayangkan menggunakan para prajurit seperti itu untuk urusan semacam ini. Memang benar, dia sudah melampaui batas. Dan sang protagonis sudah tahu jika orang-orang itu menyerangnya di sana, mereka pasti sudah menyusup ke bagian lain dari keluarga dan masyarakat. Seseorang di rumah lain berterima kasih kepada sang tuan, mengatakan berkat bantuannya lah keluarga itu bangkit kembali. Namun, sebaiknya mereka tidak mengecewakan mereka. Pria dengan luka gores di wajahnya berkata dia telah meminjamkan penjaga untuk Lin dan semuanya akan baik-baik saja. Mereka tidak perlu khawatir. Namun, sang bos berkata dia perlu melihat apa yang sedang terjadi dan mengaktifkan sebuah pentagram di sana, sebuah hexshop. Di pagi hari, protagonis kita dan sang bos meninggalkan kediaman keluarga Lin. Dia lalu berkata bahwa gelar kaisar wanita yang kejam miliknya tidaklah cocok. Dia dulunya adalah gadis yang sangat baik, itulah sebabnya dia ingin tahu mengapa dulu dia mengambil jiwa wanita itu. Belum lagi dia juga melihat dalam ingatan bahwa wanita itu tidak menggunakan pedang iblis tersebut. Apa yang Mio katakan adalah bahwa memalukan jika harus bergantung pada artefak semacam itu. Sang protagonis berkata bahwa jawaban itu memang sudah dia duga darinya. Dalam hal ini, dia juga berkomentar bahwa wanita itu selalu membicarakan apa yang disebut kerajaan ini. Jadi Ori sekarang ingin mengunjungi tempat itu secara pribadi. Anehnya, jantungnya berdegup kencang di sana dan dia sedikit bingung mengapa. Dia pikir wanita yang mempengaruhi perasaannya lah yang entah bagaimana sedang bereaksi. Dan setelah itu, dia berpamitan pada pemuda kita, mengatakan dia akan pergi menyelidiki. Sang protagonis merasa sedikit bingung. Sementara itu, Ling tampak berantakan di sebuah gang. Tiba-tiba, dia melihat protagonis kita dan entah dari mana mencoba melayangkan pukulan. Dia hanya melangkah ke samping dan gadis itu jatuh tersungkur seperti orang bodoh. Dia ingin tahu apa yang dilakukan gadis dari keluarga Wang itu di sana dalam kondisi berantakan seperti itu. Tiba-tiba, dia terbangun di dalam ruangan sambil berteriak Ronin. Dia ingin tahu apa yang dia lakukan di sana karena dia baru saja dikejar oleh mereka di kota. Namun, sang protagonis menyuruhnya berhenti membuat alasan, terutama karena dia menyerangnya tiba-tiba. Sementara itu, gadis malang itu baru saja bangun dan sudah dipukuli oleh Sa juga. Tunggu dulu, gadis. Tidak perlu memukul sesama wanita seperti itu. Astaga, dampaknya begitu kuat hingga memicu kilas balik ingatan bagi gadis itu yang kini mengingat semuanya. Dia sedang menginterogasi seorang Ronin dan menanyakan tentang markas serta rencana mereka ketika tiba-tiba sebuah mantra pemindai terbalik muncul di sana untuk mengekstrak informasi dari pria itu. Dia mencoba mengaktifkan teknik tinju untuk menghancurkan ini, tetapi hasilnya sudah jelas. Kembali ke ruangan, dia berkata bahwa setelah itu, sang Ronin menghilang dan dia mencoba mengejarnya. Sang protagonis menyadari bahwa keluarga Wang juga sedang menyelidiki orang-orang ini, tetapi untuk saat ini, dia memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa. Pada saat itu, Wang muncul mengatakan dia sudah mengirimkan manual yang diminta. Sang protagonis merasa agak canggung melihat wanita tangguh itu bangkit dalam keadaan kacau. Dan pada saat itu, Shou menyadarinya dan berkata jika dia mau, dia punya beberapa foto yang lebih bagus lagi. Dia merasa bingung, ingin tahu tawaran kacau macam apa ini. Kemudian dia berpaling ke Master Wang, yang mengatakan dia akan memberikan link kepadanya, tapi bukan sebagai pilihan kedua. Dia harus menjadi wanita utamanya. Namun, sang protagonis mengabaikan hal ini sepenuhnya dan membisikkan sesuatu ke telinga lelaki tua itu, yang tiba-tiba menyuruh Shou untuk segera menyiapkan teh. Dia kemudian bertanya ada apa dengan masalah tinju api ini. Sang protagonis, sambil menatap Ling, berkata dia tidak tahu pasti bagaimana caranya, tapi dia bisa merasakan aliran energi. Sistem menjelaskan bahwa sejak dia naik level, kesadarannya juga terus meningkat. Dia kemudian memberitahu Ling bahwa gejolak energi sang master disebabkan oleh cara tinju itu menciptakan kerusakan tersembunyi. Sang master terkejut karena pemuda itu benar-benar menemukan masalah pada teknik tersebut, namun memberitahu pemuda kita bahwa mustahil bagi mereka untuk meninggalkan tinju api demi keluarga ini. Tapi sepertinya dia benar. Itu adalah teknik yang berbahaya yang bahkan mereka hindari untuk diwariskan kepada siapapun. Sang protagonis berkata bahwa mungkin Xia juga tidak seharusnya mempelajari ini sama sekali. Namun, sang ketua bersikeras mengatakan itu akan menjadi tindakan pengecut dan lagi pula, Xiao sendiri tidak akan setuju. Protagonis kemudian berkata bahwa mungkin satu-satunya pilihan adalah meningkatkan kemampuan tersebut. Keduanya tampak takut dan berkata bukannya mereka tidak percaya pada pemuda itu, kan? Tapi mencoba mengembangkan. Teknik legendaris seperti ini tidaklah mudah. Nah, pada saat itu, muncullah Shou yang raksasa. Aku masih belum terbiasa dengannya. Setiap kali melihatnya, aku berpikir, boom, sepertinya senimannya agak berlebihan. Ya, dia tiba di sana membawa teh dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Sang master kemudian berkata dia akan menunjukkan sesuatu kepada Louis dan bertanya apakah dia benar-benar bisa membantu. Pada saat itu, sebuah batu merah raksasa muncul dan dia bertanya benda apa itu. Sang master menjelaskan bahwa itu adalah batu pengesahan bela diri yang secara teori dapat merasakan potensi seorang seniman. Pada dasarnya, hanya mereka yang melampaui tingkat kekuatan tertentu yang bisa mempelajari tinju api. Saat sang master menyentuhnya, mereka berdua berakhir di sebuah tempat biru dan lelaki tua itu menjelaskan bahwa ini adalah lautan spiritualnya yang luas seperti samudra. Lan juga menyentuhnya dan itu menunjukkan bahwa gelombangnya membentang lebih dari 1000 mil. Ketika Shou menyentuhnya, mereka mengatakan bakatnya meluas lebih dari milik Ling.
Ling. Dia kemudian menyuruh pemuda kita untuk mencobanya. Namun, saat dia menyentuhnya, sepertinya tidak terjadi apa-apa sampai tiba-tiba saat mendongak, mereka tampak berada di semacam galaksi. Lelaki tua itu tahu bahwa inilah yang disebut samudra bintang. Bahkan Shou pun terkejut, ingin tahu bagaimana hal ini tidak masuk akal. Itu bisa disebut lautan jika berada di langit. Pada saat itu, dia menyadari bahwa perbedaan di antara mereka sudah sangat jauh. Apa-apaan ini, putriku? Dia membumbuli Ling, mengatakan bahwa ini sama sekali tidak masuk akal. Sang protagonis, setelah mengejutkan mereka bertiga, bahkan mendapatkan hadiah di sana dan duduk. Sementara itu, lelaki tua itu datang membawakan teknik tinju api, mengatakan bahwa sekarang dia menerima bantuannya. Namun, ini adalah teknik esensial keluarga dan tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Sang protagonis mengangguk dan berkata itu tidak masalah. Sepertinya dia bahkan tidak akan mewariskannya kepada siapapun. Kemudian dia menutup bukunya dan berkata sudah cukup. Dia sudah memahami teknik tersebut dan dapat melihat peningkatannya. Dia mengaktifkan tinju api, menunjukkan bahwa itu memang teknik yang berfokus pada membangkitkan semua energi vital. Masalahnya adalah teknik ini menyebabkan kerusakan pada meridian saat dirapal. Dan lelaki tua itu memberitahunya bahwa tidak hanya itu, berlatih tinju api juga mempengaruhi pikirannya. Bahkan ketika dia tidak ingin menggunakan serangan itu, ada semacam suara yang memaksanya untuk melakukannya. Gadis-gadis itu mengira lelaki tua itu mulai serius. Namun, pada saat itu, sang protagonis sudah menyuruh mereka untuk memperhatikan. Rahasianya adalah melepaskan energi negatif di tangan yang lain. Sementara di satu tangan dia memiliki pukulan api, di tangan lainnya, apa yang disebut energi terbalik mengalir keluar. Shou berpikir tekniknya telah berubah terlalu banyak. Sementara lelaki tua itu berkata dia mengerti, tetapi menguasai kendali dua energi seperti ini akan sangat sulit. Namun, dia melihat bahwa Shou pada dasarnya sudah bisa mengaturnya dan dia mulai memuji pemuda kita, mengatakan bahwa dia benar-benar merasakan teknik itu jauh lebih kuat saat itu. Ling, bagaimanapun, bertanya kepada lelaki tua itu menurutnya apa yang dicari oleh orang-orang yang menyusup ke kota. Dia berkata bahwa kemungkinan apa yang terjadi di Danau Lingu menarik banyak perhatian. Namun, dia sudah terlalu tua dan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Ling menyuruh lelaki tua itu berhenti berpura-pura. Dia tahu dia akan melakukan sesuatu. Dia berkata tidak ada cara untuk menyembunyikan hal seperti ini. Dia harus mengambil tindakan. Sebelum melihat teknik dari Lui ini, dia sudah menyerah. Tapi sekarang dia bisa melatih tinju api. Lagi, dia harus bertindak. Sementara itu, di puncak Emerald, sang protagonis sedang melemparkan sesuatu ke pepohonan. Apa yang disebut embun milinard yang mempercepat pertumbuhan tanaman. Akhir-akhir ini, karena persepsinya meningkat, dia bisa menyadari apa yang terjadi di sekitarnya bahkan tanpa melihat. Dia memutuskan untuk berbaring di sana dan merasakan energinya. Tapi tiba-tiba, dia terduduk kaget merasa seolah-olah seseorang sedang mandi di danau. Dari suara denting perhiasan, itu pasti seorang gadis. Si bajingan ini berpikir sangat berbahaya membiarkan seorang gadis sendirian di hutan. Dia harus pergi melihatnya. Ketika dia tiba, ada seorang gadis yang merona dengan sirip di dalam air. Dia mendekat sambil mengira gadis itu tenggelam, tapi jika Putri Duyung tenggelam, habislah sudah. Maka kiamatlah dunia. Majulah si bajingan ini. Dia terjun untuk menyelamatkannya, tapi kemudian dia melihat senyum menyeringai di wajah gadis itu. Dia lalu berkata pemuda itu seharusnya tidak melompat masuk. Dan sang protagonis ingin tahu di mana tangan gadis itu. Wow, gadis itu semacam manusia ular. Dia tidak punya lengan atau kaki, hanya bola-bola melingkar di tengah batang tubuhnya, kan? Dan dia berkata dia akan bermurah hati dan membunuhnya sebelum memakannya. Sang protagonis bingung, menyadari dia datang ke sini untuk berbuat baik, tetapi gadis itu malah mengkhianatinya. Sementara sang gadis berkata jika dia jatuh ke tangan orang lain, dia akan lebih menderita. Gadis itu meremas di sana, berkata, wow, betapa uletnya dia. Tapi dia menyukainya seperti itu dengan penuh gairah. Dia mendekat, menyuruhnya berhenti melawan. Sang protagonis, untuk membebaskan diri, mengaktifkan tinju api, dan membakar ekor si nakal itu. Dengan ekornya yang panas, dia melompat ke dalam air, ingin tahu apa yang dilakukan bajingan ini sementara sang pemuda berkata masih ada lagi yang akan datang. Namun, tiba-tiba dia tampak ketakutan dan seekor naga raksasa muncul di belakang protagonis. Gadis ular itu hendak melarikan diri, tetapi sang naga mencabik tubuhnya menjadi dua. Sia-sia sudah seluruh desain karakter gadis itu. Tiba-tiba, monster itu muncul di punggung protagonis dan menatapnya. Protagonis berada di sana ketakutan akan kekuatan yang terpancar dari monster itu ketika Cheyenne menyambar lengannya dan menyuruh mereka berdua lari. Rupanya, kita kembali ke hutan dan dia basah kuyup. Memberitahu pemuda kita bahwa mereka beruntung monster itu tidak mau masuk ke dalam hutan. Dia ingin mengeringkan dirinya dengan kekuatannya, tetapi itu tidak berhasil lagi. Setelah itu, dia menjelaskan bahwa dia sedang mencoba membudidayakan tanaman herbal, tetapi monster iblis menghancurkan semuanya. Sang protagonis marah, mengatakan bahwa bajingan itu adalah miliknya. Wah, kemudian adegan beralih ke Zhang, yang sedang berpamitan kepada para penggemarnya dengan senyuman. Apakah itu senjata iblisnya? Kurasa iya, kan? Gadis itu tiba-tiba memutuskan untuk menjadi seorang Streamer. Dia melambaikan tangan kepada para penggemarnya, mengatakan dia akan menemui mereka di hari lain. Sementara sang kaisar wanita berada di sana ingin tahu apa yang dia ketahui tentang monster dan
danau Ethereal tersebut. Si nakal itu duduk di sana dengan posisi miring, mengatakan dia bilang dia akan memohon lain kali. Sekarang dia berada di sana meminta bantuan. Dalam hal itu, Qiming berkata tidak apa-apa, jadi dia akan menyerap jiwanya lagi dan mencari orang lain. Saat itulah, Za mengusulkan pertukaran informasi dan mengatakan bahwa iblis itu sedang terluka dan dalam masa pemulihan. Namun, sang protagonis berkata makhluk itu sangatlah kuat. Sulit bagi makhluk itu untuk hidup berdampingan dengan manusia. Yang dia tidak mengerti adalah bagaimana sang kaisar wanita tahu bahwa Za memiliki informasi ini. Dia kemudian memberitahunya bahwa sesaat sebelum dia berakhir di dunia ini, dia sudah kehilangan kontak dengan senjatanya. Ui pun paham bahwa senjata sang telah sampai di dunia ini sebelum sang kaisar wanita dan dia memuji pemuda kita dengan mengatakan bahwa ya, dia sudah tinggal di sana selama lebih dari setahun. Mungkin saat dia meninggalkan King Nang, aliran waktu baginya untuk mencapai tempat itu berbeda. Sang protagonis sekarang sudah mengerti, kan? Dia bergumam pelan berusaha membantu sebisanya. Dalam adegan ini, akan ada sesuatu yang mengejutkan. Saat Shin menyadari bahwa sang master, sama seperti dirinya, telah ditipu. Naga itu kemudian berbalik dan memperingatkan bahwa sekarang item tersebut telah dikonsumsi. Dia akhirnya akan bisa mendapatkan like di video ini yang membantu Mamoru membuat konten yang lebih menarik bagi pemirsa. Aktifkan lonceng kecil yang nakal itu dan aku.